Belum juga kalau teman-teman bisa cek ada banyak sekali teman-teman yang misalkan di food and beverage gitu ya, dia bisa mengantisipasi, dia bikin makanan-makanan atau produk yang lebih shelf life-nya panjang gitu ya. Nah ini pun mereka setelah ini pasti punya banyak produk-produk baru untuk mereka kembangkan. Nah, itu beberapa contoh bahwa sebenarnya kondisi ini yang tadinya problem itu kalau dia pinter, dia bisa mengambilnya menjadi sebuah opportunity gitu ya. Jadi dengan kita bikin scenario planning justru kita bisa, wah ini problems, tapi ini justru gue akan tangkap ini untuk menjadi sebuah opportunity kayak gitu. Nah, terus juga ini bisa membuat organisasi yang teman-teman sedang bangun ini bisa lebih berpikir fleksibel dan kreatif gitu kayak tadi. Oh, ini problems tapi mari kita ubah ini menjadi sebuah opportunity. Mari kita berinnovate dengan dasar ini gitu ya. Jadi justru dengan kita terbiasa berpikir menggunakan banyak sekali pertimbangan seperti menggunakan scenario planning gitu ya, ini kita jadi lebih terbiasa untuk memanage masalah itu malah menjadi peluang gitu ya. Dan yang pasti kita bisa align key stakeholders yang bisa mensupport visinya kita. Nah yang kayak tadi saya bilang, ketika teman-teman membuat scenario planning ini, jangan lakukan sendiri dengan di rumah gitu ya, coret-coret sendiri, itu nggak akan dapat masukan apa-apa. Boleh sendiri tapi dalam rangka pencarian data, tapi kalau bisa ini semua didiskusikan bareng-bareng karena memang ini membutuhkan banyak sekali masukan dari berbagai jenis kepala, baik itu yang ada di dalam internal perusahaan, baik itu juga kalau misalkan teman-teman bisa undang partners gitu ya, atau mungkin kolaboratorsnya, atau mungkin kira-kira suppliersnya kalau memang mungkin, kita mikir bareng dong apa yang bisa kita kolaborasi ini untuk era ini gitu. Nah ini lebih bagus gitu ya. Jadi itu beberapa tujuan dari kenapa perusahaan itu sekarang harus bisa melakukan scenario planning. Kalau ditanyakan kapan sih Kak saya harusnya membuat sebuah scenario planning. Nah ini tuh sebetulnya teman-teman bisa lakukan terus menerus ya, baik itu di awal tahun, di tengah tahun, di akhir tahun, atau mungkin di era-era seperti ini yang memang ini lagi nggak jelas seperti apa. Atau kalau teman-teman sudah mulai mencurigai terjadi hal-hal yang akan mungkin terjadi, misalkan kayak gini mau resesi ini, kita harus mulai mikir harus ngapain gitu ya. Itu adalah salah satu tempat untuk melakukan scenario planning. Jadi ini bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Jadi jangan kalau ada masalah doang teman-teman bikin ini, kalau bisa ini jadikan suatu yang rutin gitu untuk dilaksanakan di startupnya teman-teman sekalian kayak gitu. Oke. Sekarang kita mulai pada step by step gitu ya. Saya akan coba bikin langkah per langkah yang kira-kira membantu, yang semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami gitu ya, karena memang ini biasanya materi ini kita berikan lumayan dalam bentuk workshop dan lama, sekarang agak challenging karena kita mencoba dalam bentuk online ya, tapi semoga bisa ya. Nah pertama yang harus teman-teman lakukan itu, jika teman-teman melakukan scenario planning itu, yang pertama adalah kita harus cari driving force apa yang mungkin mengefek atau mempengaruhi bisnisnya teman-teman sekalian ya. Jadi kayak tadi saya bilang, beda tipe bisnis pasti mungkin beda driving force-nya. Nah, untuk menggunakan ini teman-teman bisa menggunakan either kalau pernah dengar namanya PESTEL, PEST, atau mungkin kayak gini kita gunakan STEEP ya, STEEP. Ini sebenarnya hanya buat membantu aja teman-teman berpikir kira-kira apa sih driving force yang harus kita sediakan gitu ya. Nah, ini kalau contoh kita pakai yang STEEP ini gitu ya. Yang pertama kita coba cari kira-kira driving force contohnya dari sisi sosial. Contoh yang pertama sosial. Nah, teman-teman cari baik itu internasional, jadi dibagi menjadi 3 gitu ya, internasional dan juga nasional gitu ya. Kira-kira apa yang berubah yang kira-kira akan mempengaruhi bisnis teman-teman sekalian. Contohnya kalau dari segi sosial ya, itu cara kita hidup. Nah, seperti era ini, kalau teman-teman boleh ini saya bantu beberapa gitu ya. Cara hidup orang di era COVID totally berbeda dengan before COVID kan. Nah masalahnya kan kita nggak pernah tahu ini lockdown sampai kapan. Ini bukan lockdown, yang maksudnya kita WFH sampai kapan gitu. Terus orang-orang akan seperti ini sampai kapan. Bahkan mungkin habis resesi ini akan nempel apa enggak. Tapi yang kita perlu coba ambil gambaran adalah
apa yang berubah dari way of life. Nah, contohnya orang-orang sekarang semua melakukan semua di rumah. Berarti segala kegiatan yang ada di rumah itu akan menjadi lebih meningkat, sedangkan yang bisa jual jadi enggak. Berarti konsumsi dia transportasi menjadi rendah, tapi yang meningkat adalah konsumsi makan untuk di rumah. Tapi kalau nggak boleh pergi keluar, maka gimana cara dia mengkonsumsi dari rumah? Berarti yang pasti meningkat adalah mungkin dari segi online ordernya akan meningkat, makanan yang dibeli adalah makanan yang akan tahan lama, seperti itu. Terus penggunaan support system yang untuk di rumah menjadi meningkat, listrik meningkat, streaming meningkat, internet meningkat gitu ya. Ini kan merupakan opportunity yang teman-teman harus ambil. Dia pasti pengen lebih nyaman karena diam di rumah, gimana dengan interior rumahnya gitu ya. Jadi ini adalah way of life akan berubah. Belum karena ini mau resesi, pasti mereka secara spending jadi lebih hati-hati. Penting dulu gitu ya. Kalau yang primer dulu, yang tersier itu pasti enggak. Jadi mungkin industri-industri yang berbau-bau tersier, misalkan seperti fashion gitu ya, atau mungkin travel udah pasti ban gitu ya. Jadi itu mungkin akan dikurangi. Jadi sesuatu yang tersier itu mungkin akan untuk kalangan menengah dan menengah ke bawah mungkin itu akan banyak sekali direm gitu ya. Nah itu kan way of life yang mungkin akan berubah dan kita nggak tahu seberapa banyak orang ini punya cash gitu ya. Sampai kapan dia harus melakukan penyertaan ini. Jadi itu akan berubah, pattern-nya akan berubah way of life untuk di era ini. Terus juga mungkin demographic structures akan berubah di sini, orang yang kaya jadi makin kaya, miskin jadi makin miskin, atau mungkin tadi kaya jadi miskin karena bisnisnya ini ternyata terimpact banget sama COVID gitu ya. Pasti akan berubah demographic structures. Terus social inclusion-nya atau cohesion issues-nya mungkin akan berubah juga di sini gitu ya. Jadi orang-orang jadi lebih protektif gitu ya akan dirinya masing-masing gitu ya. Ini kalau misalkan sangat berbahaya, ini akan jadi racial issues ya, kayak rasis lagi kalau misalkan di luar sana gitu ya. Apakah di sini begitu juga gitu? Bagaimana dengan hal-hal seperti ini yang teman-teman harus coba apa ya kira-kira yang terjadi di luar sana di internasional dan juga di Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini cek banyak sekali report yang di-share oleh McKinsey, oleh Harvard, mereka banyak juga ngecek di Cina tuh gimana. Karena kita bisa ngambil case dari Cina karena dia yang duluan karena dan dia duluan yang recover lah seperti dibilang gitu ya. Walaupun mungkin ternyata masih ada kasus-kasus bawaan. Nah, tapi itu yang terjadi kurang lebih sama karena semua lockdown pasti secara sosial way of life-nya akan kurang lebih sama gitu ya. Terus juga lifestyle-nya pasti akan berubah banget. Nah, itu yang harus teman-teman coba listing sama sama timnya gitu ya. Itu contoh dari yang sosial gitu. Terus sekarang dari segi technological, apa yang kira-kira pendorong yang mungkin bisa mengganggu stability bisnis kita. Nah, contohnya kayak di sini rates of technological progress misalkan gitu ya. Kalau kita lagi misalkan misalnya lagi R&D untuk satu teknologi, ternyata apakah ini masih relevan 2 sampai 3 tahun ke depan gitu ya. Sedangkan kita cek berapa lama teman-teman mau melakukan R&D. Kalau misalkan itu ternyata teman-teman melakukan R&D malah lebih lama daripada life cycle dari teknologi itu sendiri, itu kan akan sangat apakah masih worth it kita melakukan riset pada produk ini misalkan kayak gitu. Jadi kita harus cek juga kira-kira teknologi yang sekarang sedang digunakan atau berkembang ini lagi dalam di fase mana gitu. Ada perubahan nggak sekarang gitu kira-kira dengan seperti ini. Nah, ini kan contohnya dengan secara teknologi kalau teman-teman cek kayak si Netflix dia nurunin quality, YouTube dia nurunin quality, internet juga orang-orang karena semua pakai jadi down gitu ya. Karena semua orang pakai down jadi banyak sekali yang berbaik hati menurunkan quality-nya gitu ya. Nah, ini kan contoh beberapa yang mengafek teknologi karena memang ketidakpastian COVID era ini gitu. Nah, terus juga ternyata teknologi yang dibutuhkan sekarang malah banyak yang mulai pakai drone misalkan untuk nyemprotin desinfektan gitu, dan ternyata IoT itu perlu banget zaman sekarang untuk kita tracking gitu ya, kira-kira pasien COVID udah kemana aja, jadi kita bisa melakukan pemetaan gitu. Nah, ini kan beberapa teknologi yang mungkin akan muncul gitu. Terus juga applications yang co-creation, jadi banyak yang dipakai sekarang gitu ya untuk donation dan segala macamnya gitu ya. Jadi apa yang kira-kira akan mempengaruhi, plus juga mengenai security-nya gimana gitu dengan era sekarang ini gitu ya. Ternyata dengan era gini banyak sekali hoax, berita buruk atau berita yang nggak benar gitu ya. Nah, ini kira-kira ada nggak teknologi yang bisa mungkin men-tackle itu. Jadi kita lihat ada perubahan teknologi apa yang kira-kira
merubah, akan mengganggu bisnis kita. Misalkan teman-teman sih ada yang lagi bikin chatbot misalkan, atau kayak apa, ternyata udah ada yang lebih advance pakai AI dan segala macam. Lo ngapain lagi saya research ini dong. Nah, intinya untuk itu ya, teman-teman harus melihat seberapa cepat pace of technology dari yang yang mungkin mempengaruhi bisnis teman-teman sekalian. Itu teknologi. Nah, contoh again adalah ekonomi. Nah, ekonomi apa yang kira-kira driving force-nya di sini. Nah, ini kan kalau untuk sekarang driving force-nya adalah contohnya dengan adanya si COVID-19 ini gitu ya. Kenapa? Karena yang pasti spending itu turun, consumerism akan turun, pemerintah juga jadi harus mengeluarkan uang, karena untuk lockdown kan memang ada syaratnya, gitu, harus uang yang ada yang dikeluarkan dan segala macam gitu ya. Nah, terus itu akan mempengaruhi, pemerintah akan ngasih stimulus. Nah, stimulus ini stimulus apa aja, mempengaruhi bisnis kita apa enggak gitu ya. Nah, contohnya kayak tadi ada stimulus pemerintah, contohnya dengan penangguhan pembayaran pajak, atau mungkin ada stimulus yang mengenai kalau kita punya cicilan yang produktif itu bisa di ditunda dulu gitu ya. Ini kan beberapa yang harus teman-teman cek gitu ya. Apakah stimulus ini berpengaruh dengan kita, terus juga apakah ada kebijakan-kebijakan ekonomi lain gitu ya yang mempengaruhi, misalkan kayak karena ada era ini kita boleh motong gaji karyawan nggak gitu ya. Terus udah gitu THR-nya bagaimana? Apalagi ini udah mau lebaran gitu ya. Nah, terus juga kira-kira di sini lihat kira-kira industrial structure-nya yang berubah apa sekarang ini, itu dari segi ekonomi. Secara kompetisi apa yang berubah sekarang dengan era seperti ini gitu ya. Terus juga secara market kita lihat aja sekarang yang paling gampang. Market yang paling secara dari stok ya, kan setiap hari sekarang ditutup early banget nih si IHSG. Kenapa? Karena udah dropnya lebih dari 5% nih gitu ya untuk setiap transaksi perharinya. Teman-teman cek aja apa aja perusahaan yang sahamnya naik nih. Nah, saya lihat sih banyak-banyakan tuh kayak insurance naik, FMCG naik ya, kayak Indofood dan segala macam. Kenapa? Karena itu adalah yang relevan dengan era sekarang gitu. Orang kan stocking makanan segala macam. Nah, itu yang akan selamat itu di seperti ini, dan kita boleh mencoba mengcopy lah gitu untuk industri besar tersebut, siapa sih yang selamat sekarang. Nah, itu teman-teman harus cek dulu gitu ya. Kalau misalkan kita waktunya invest, apakah ini waktunya invest, apakah ini waktunya untuk kita saving cash, kita lihat pergerakan ekonominya, berapa inflation rate-nya dan segala macam. Nah, itu yang harus teman-teman cek dari sisi ekonomi ya. Kalau memang udah terlalu banyak kebijakan dan stimulus, itu tandanya wow, ini ada apa nih ya, stimulus ini mengaruh nggak buat perusahaan saya. Terus kalau teman-teman pakai stifle ya, ada juga namanya environmental ya. Mungkin ini nggak mau, ada yang relevan, ada yang nggak dengan startupnya teman-teman gitu ya. Ini contohnya kira-kira pressures towards climate change, misalkan apakah ada issues mengenai environmental di sekitar lokasi yang teman-teman ini sekarang build bisnisnya gitu. Ini kira-kira ada impact-nya setelah saya bikin bisnis ini, ada environmental impact yang mungkin harus kita tackle nggak, karena ini mungkin kedepannya akan berpengaruh, misalkan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin punya startup renewable energy gitu ya, but secara environmental itu bagus, tapi itu apakah itu akan ada efek dari segi political ya di bawah, ataukah itu ada efek dari sisi sosial gitu ya, apakah kita sudah ready untuk menggunakan renewable energy, itu dari sisi sosialnya, dari sisi teknologi, apakah semua orang itu, apakah teknologi yang mau kita gunakan itu adalah udah support sampai ke rural area misalkan. Nah, itu aspek itu yang teman-teman harus coba checklist gitu ya. Nah, itu contohnya environmental gitu ya, kira-kira seperti apa yang mempengaruhi bisnis kita. Kalau kita memang di sini mau bikin bisnisnya misalkan hardware gitu ya, bagaimana kebijakan untuk hardware waste sampai ke depannya gitu ya, apakah ini bisnis bisa terus visible sampai ke depannya gitu ya untuk yang hardware ini. Nah, itu contoh yang environmental. Terus kalau contohnya political, teman-teman di sini boleh cek ada instability nggak, masalah politik. Nah, kalau teman-teman mau cek untuk resesi, kenapa sih ada tanda-tanda resesi gitu ya, karena ada perang dagang gitu ya antara Cina dan Amerika, terus juga ada masalah yang terjadi di Timur Tengah, di situ dengan political conditions-nya gitu ya, Asia Pasifik juga ada masalah. Nah, itu kan beberapa political yang mungkin, wah ini ada tanda-tanda nih mau ada resesi nih, karena lagi nggak akur nih dunia. Nah, itu teman-teman harus cek. Das juga yang ada di dalam negeri gitu ya. Kalau teman-teman boleh cek ya, ini pemerintah lagi nggak akur nih, kalau kata Istana kayak gitu, kok kata Ridwan Kamil gini, kok kata Wali Kota Tegal kayak gitu. Ini kan contoh, wah ini secara politikal lagi semua orang lagi nggak ada arahan nih. Nah, itu teman-teman harus lihat juga.
Terus kira-kira bagaimana siapa yang paling dominan di sini, action apa yang mungkin paling terdekat diambil oleh para petinggi politik kita. Nah itu contoh teman-teman bisa cek dari segi politik. Nah values juga ini mungkin ada yang relevan, ada yang enggak ya. Cuman kalau menurut saya sih masukin aja values karena pentingnya itu lumayan secara psikografi akan sangat berpengaruh gitu ya. Contoh attitude to working life ini pasti mungkin tidak lebih banyak merubah banyak sekali karyawan gitu ya, baru dia lihat, oh ternyata gue juga bisa kerja di rumah. Mungkin beberapa company culture akan berubah setelah ini gitu ya, bahwa ternyata enak nih kalau orang semua bisa kerja di rumah, ternyata more efektif selama teman-teman tahu bagaimana cara mengontrolnya. Terus juga ternyata secara OPEX jadi lebih murah, kita nggak perlu nyewa kantor dan segala macam. Nah kan itu mungkin dengan adanya kita terpaksa berdiam di rumah, ini mungkin ada beberapa attitude yang akan berubah gitu ya. Terus juga preferences pasti akan berubah. Nah, kita nggak tahu apakah preferences ini short term berubahnya dalam rangka ini COVID dan juga resesi, atau mungkin ini akan mempengaruhi konsumerisme kita sampai jangka panjang gitu ya. Karena kalau teman-teman cek Netflix ya, tiba-tiba ada film mengenai minimalism apa gitu ya. Wah, ini kelihatannya orang-orang udah mulai mikir nggak ya sekarang gitu bahwa dia akan mulai less consume gitu dan segala macam. Nah, itu kan values-values yang mungkin akan timbul yang harus teman-teman coba antisipasi dan listing. Nah, sekarang the next thing, terus saya dapatnya dari mana nih Kak ini semua gitu kan ya. PR banget nih, saya nggak tahu apa-apa kan, saya juga mungkin dalam nggak terlalu ngeliatin berita atau apa. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan untuk mendapatkan hal ini adalah baiknya ya, selain itu nanti ada diskusi, sebaiknya sebelum diskusi, tolong equip diri teman-teman dengan mencoba melisting lah gitu minimal apa sih yang terjadi di dunia, di tataran sosial, teknological, ekonomi dan sebagainya. Caranya gimana? Itu as simple as browsing aja gitu. What happens with social life during COVID, technological yang kira-kira sekarang recent teknologi, ekonomik. Jadi yang kita lihat di sini adalah secara listing kita bermain quantity dulu gitu. Jadi teman-teman listing secara quantity gitu ya, apa saja kira-kira isu-isu environment, isu-isu ekonomi, isu-isu teknologi, isu-isu politik, values atau mungkin sosial yang mungkin akan berlaku dan paling kita takutkan gitu ya, atau mungkin ini bisa merubah banyak tataran bisnis kita gitu. Nanti setelah teman-teman masing-masing ini udah equip dengan itu, barulah diskusi. Jadi ketika diskusi itu waktunya kita exchange information bahwa oh mungkin ini driving force ini penting, ini nggak penting, ini penting, ini nggak penting. Jadi kita nanti bisa bersama-sama menyatukan pikiran bahwa ini loh, dari sekian banyak driving force, cuman ini yang kira-kira kita perlukan untuk kita antisipasi gitu. Karena kalau semua diantisipasi, teman-teman pusing juga gitu ya. Jadi pastikan ambil driving force yang betul-betul relevan dengan bisnisnya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, itu langkah pertama, lakukan itu ya. Jadi sama teman-temannya. It's okay. Nah, terus kalau udah tahu driving force-nya apa, terus gimana? Nah, ini ada yang kedua. Kita mencoba melakukan grouping. Nah, lakukan grouping gimana? Kita masukin ke grafik yang sudah saya sediakan di sini. Ini ada warna merah, orange, dan hijau. Jadi driving force yang tadi kita bikin di sebelah sini, ini ada nomor-nomornya ya. Teman-teman simpen di sini. Nah, simpen di sini. Nah, ini kita lihat ada dua matriks yang bisa teman-teman ukur, yaitu mengenai uncertainty level dan impact level. Nah, untuk impact level yang negatifnya adalah impact yang buruk buat bisnis teman-teman sekalian. Ya, impact yang buruk dia lokasinya tuh di sekitar atas itu. Sedangkan kalau yang bawah ini uncertainty semakin positif semakin tinggi itu ketidakpastian dari si driving force-nya teman-teman pilih. Nah, nanti teman mapping dari sekian banyak driving force ada berapa, nanti kita pilih misalkan top 20 gitu atau top 30 ya. Dia masuk ke sebelah mana di sini gitu ya. Dia kita mappingkan apakah dia masuknya di sini karena dia impact-nya jelek, tapi juga dia secara uncertainty sebenarnya bisa kita kontrol gitu ya. Di sini uncertainty kita bisa kontrol, berarti dia masuk either itu di secondary element atau dia masuk di sesuatu yang bisa kita, elemen yang bisa kita kontrol lah, predestined itu yang bisa kita kontrol gitu ya. Atau mungkin dia masuk ke yang merah ini di mana impact-nya itu jelek banget, bisa kalau kita nggak aware akan itu, impact-nya bisa jelek banget buat perusahaan teman-teman gitu ya. Dan ini uncertainty-nya totally udah nggak bisa kita manage karena ini adalah di luar kuasa kita gitu ya.
Nah, maka dia akan masuk yang namanya critical uncertainties di sini. Nah, dan mana yang harus kita pilih? Nah, teman-teman pilih yang masuk area critical uncertainties ini, gitu. Hanya ambil driving force yang masuk di kriteria critical uncertainties yang di merah ini, kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu gimana? Kita ambil minimum 2 lah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa punya berbagai jenis matrik yang sama seperti ini. Dari 2 driving force yang ada di sini, teman-teman bikin seperti ini ya. Kita bikin panah seperti ini ya. Ini untuk membantu membuat skenario 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini critical assumption-nya ini teman-teman ambil gitu ya. Di sini adalah kejadian di mana dia itulah ketika ini masih bisa kita manage ya, misalkan best case ya, ketika itu adalah dia uncertainty tinggi sih, tapi ternyata ini malah bagus buat kita, itu adalah best case-nya apa. Nah, kalau ini kalau memang ternyata itu menjadi hal yang paling buruk. Nah, seperti ini, jadi ini semacam positif, negatif, negatif, positif. Sehingga keluarlah ada beberapa skenario untuk kita mencoba tackle hal-hal tersebut gitu ya, hal-hal yang baik itu dia secara critical assumption one itu best case, tapi juga yang 2 itu worst case, atau kayak tadi best dan best, atau tadi worst and best, ya, atau mungkin worst and worst. Nah, jadi kita bisa punya beberapa skenario di situ, gitu. Nah, setelah itu teman-teman bikin kira-kira detailsnya apa, ya, apa yang mungkin terjadi dari masing-masing skenario tersebut. Nah, paling gampangnya kita bikin seperti ini, gitu ya. Jadi masing-masing skenario itu ada beberapa challenges-nya, terus juga challenges itu kira-kira bisa kita direspon seperti apa. Nah, respon seperti apa ini bisa jadi 2 hal. Itu bisa menjadi semacam strategic response, kalau kita bilang tuh mirip kayak survival mode-nya lah gitu. Atau mungkin bahkan itu problem yang bisa kita jadikan ide-ide untuk kita melakukan inovasi buat bisnis kita. Jadi kita bisa ambil itu 2 cara. Apakah dengan adanya challenges itu kita masukin itu menjadi strategic response ya. Challenges A berarti strategic response kita adalah A gitu ya. Atau mungkin challenges B itu malah menjadi innovation fokusnya kita. Jadi itu menjadi potensial untuk kita innovate ke depannya. Gitu. Nah, itu yang teman-teman tadi saya bilang bikin skenario planning ini bisa 2, either itu kita bisa membuat berbagai skenario dari yang terburuk sampai terbaik, bahkan teman-teman bisa malah mendapatkan beberapa ide-ide untuk melakukan inovasi gitu ya. Nah, nanti setelah itu gimana? Nah, teman-teman pilihlah dari sekian banyak sekali challenges ini dan strategic response atau bukan innovation focus, mana yang mau kita dahulukan. Jadi teman-teman nanti dari sekian banyak, misalkan ini ada 16 nih, 4 kali 4 ada 16. Kita ambil top 2, top 3 gitu ya. Misalkan yang mau kita coba pikirkan dari 4 skenario itu, mana yang paling dahulu harus kita lakukan, harus kita pikirkan ya, atau harus kita jalankan bahkan. Nah, nanti masing-masing dari yang top 4 itu, kita coba assess menggunakan decision tree. Nah, decision tree ini adalah gimana kita melihat setiap implikasi dari strategic respon yang teman-teman pilih. Nah, implikasinya tuh apa? Macam-macam gitu ya. Implikasi itu bisa jadi budget, bisa jadi sukses or not succeed gitu ya, macam-macam. Jadi kalau kita lihat mirip kayak gini ya. Apa implikasinya bisa jadi financial? Apakah jika kita mengambil respon satu, action A dan action B, implikasinya adalah yang satu adalah mahal, yang satu adalah low cost. Yang satu adalah misalkan ternyata kalau misalkan ini ternyata berhasil, dia akan high sales, akan seperti apa produknya, kalau misalkan low sales akan seperti apa. Jadi kita ini implikasinya tuh macam-macam, bisa jadi itu dari segi finansial gitu ya, misalkan ini membutuhkan high cost gitu ya, ini membutuhkan high investment in the beginning, atau ini membutuhkan ini ternyata bisa generate high sales atau enggak gitu ya, atau mungkin ini ternyata mempengaruhi interest rate, ini akan sangat mempengaruhi bisnis yang ini misalkan, atau mungkin gimana kalau kita dapat investor atau gimana kalau enggak gitu ya. Nah, itu contoh beberapa financial implications ya. Nah, terus kompetensi juga bisa jadi salah satu implications kita gitu ya. Jadi kalau kita mau memilih strategi A misalkan, apakah kita punya kompetensinya atau enggak gitu ya, atau punya sih tapi low gitu ya, atau mungkin kita punya, kalau kita mau berinovasi misalkan, apakah kita punya dedicated workers yang bisa melakukan hal itu atau enggak gitu ya, secara resource kita punya atau enggak gitu ya, atau mungkin kita bisa menggunakan resource kita yang existing. Nah, ini juga teman-teman bisa cari ya, atau mungkin yes or no. Nah, ini juga bisa. Nah, ini contohnya kayak gini ya, decision tree analysis example gitu.
Contoh kita ambil yang kanan lah ya, yang lebih simpel. Nah, misalkan ini teman-teman punya keinginan, udah kita strateginya adalah mau meningkatkan sales dan profit misalkan kayak gitu. Caranya dua, yaitu dengan cara ekspansi advertising dan juga misalkan ekspansi untuk sales kayak gitu misalkan. Kalau misalkan kita mau ekspansi advertising, ternyata either ini kita membutuhkan advertising company. Nah, advertising company ini apakah kita bikin agensi baru atau mungkin kita menggunakan agensi yang sekarang udah ada. Nah, ternyata ada implikasinya, itu adalah budget misalkan gitu. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan employee sales kita gitu ya, apakah kita mau working with agents atau kita menggunakan sales force-nya kita sendiri. Apa kira-kira implikasinya? Oh, ini kalau with agents berarti akan ada dealers gitu. Atau mungkin kalau kita pakai force kita sendiri itu akan increase productivity. Nah, ini ada implikasi dari budgetnya di sebelah kanan. Nah, jadi teman-teman boleh menentukan gitu ya, kira-kira seperti apa gitu yang implikasi yang mau teman-teman gunakan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke case study biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Kita ambil contoh case study-nya yang oil and gas company karena ini juga lumayan terus gitu adanya belum juga kira secara konsumsi media mulai ada beberapa negara yang membuat gitu ya, atau mungkin sekarang udah ada eranya mobil listrik. Nah, ini kan ada beberapa uncertainty mungkin lagi dihadapi. Jadi kayak tadi bilang ya, oil ini lagi sunset industry nih. Ya, pertamanya lagi lumayan tegang nih sekarang nih. Nah, kita coba membuat skenario planning untuk oil and gas company ya. Nah, nama perusahaan kita samarkan. Oke. Nah, pertama dia coba mengidentifikasi driving forces-nya. Nah, ini untuk mempersimpel dia hanya menggunakan PEST ya, political, ekonomi, sosial, dan teknologi. Nah, ini sebenarnya tampak simpel ya, kok cuma ada 16. Nah, sebelum ini 16 adalah ini ada banyak sekali driving forces-nya gitu. Jadi saat itu kita kebetulan ngebantu salah satu perusahaan oil and gas untuk membuat skenario planning gitu ya. Jadi kita kumpulkan semua eksekutif dan juga beberapa partners juga stakeholders untuk mencoba membuat skenario planning. Itu sehari penuh kita coba mereka masing-masing harus bisa pasti post-it ya, bikin post-it, pakai post-it ya, kumpulin apa sih skenario planning dari segi political, ekonomi, sosial, dan teknologi ya. Jadi masing-masing itu nulis di post-it, dan nulis di post-it dia tempel di masing-masing politikalnya, ekonominya, segala macam. Nah, setelah itu tugas dari moderator adalah kita mencoba menggabungkan mana yang kira-kira menuju driving forces yang sama, gitu ya. Atau mungkin kita coba take out yang secara yang kira-kira ini udah terlalu banyak sama, atau mungkin ini nggak relevan gitu ya. Nah, jadi kita coba kategorisasi. Nah, terus setelah itu didiskusikan mana dari ini yang top 4 ya, top 4 dari masing-masing driving force untuk political, ekonomi, sosial, atau mungkin technological-nya. Kita pilih top 4-nya apa aja. Nah, keluarlah ini saat itu. Nah, jadi yang decide top 4 juga adalah mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka secara group work gitu, mereka bilang, oh ini penting, ini enggak. Itu benar-benar diskusinya lumayan alot. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan juga ya untuk sampai teman-teman sekalian. Nah, kita lihat dari segi political ya, yang jadi driving force ya. Yang pertama adalah mengenai stability dari oil producing country. Jadi ternyata dari negara-negara di Uni Emirat Arab dan segala macamnya gitu ya. Ternyata ada stabilitas produksinya kadang-kadang sekian gitu. Nah, itu ternyata mempengaruhi. Terus juga secara political ada mengenai company future customer profile. Jadi beberapa negara itu secara oil consumption-nya itu kan mempengaruhi untuk belanja negaranya juga. Ada yang sangat tergantung pada presiden apa, dia cenderungnya sukanya apa gitu ya. Menterinya apa, cenderung sukanya apa. Jadi lumayan secara company profile-nya akan sangat berubah-ubah ya, tergantung siapa yang memimpin negara pada saat itu. Terus juga secara political itu kalau kita mau membuat new areas atau exploration gitu atau mungkin development itu kan kita ada yang misalkan teman-teman tahu kita mau buka ladang baru itu kan itu politikalnya lumayan ribet gitu ya. Jadi perizinannya susah gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke negara mana gitu ya nggak semua itu mudah. Jadi politically itu amat sangat mempengaruhi
kemudahan atau tidak mudahnya untuk kita membuka satu ladang eksplorasi baru untuk oil and gas gitu ya. Nah, terus juga mengenai international cooperation in energy development, ini sangat terpengaruh oleh political gitu ya, karena masing-masing kan punya kepentingan. Indonesia juga belum produksi gitu ya, tapi kita udah mulai punya peraturan bahwa kita udah nggak boleh lagi ekspor crude oil, semua harus udah mulai mulai diolah gitu ya, karena secara value added kan jadi nggak ada gitu. Nah, itu contoh dari segi political. Nah, secara ekonomi apa yang paling mempengaruhi, ternyata ada perubahan dari energy consumption pattern di sini. Jadi memang ternyata karena ada banyak mobil listrik gitu ya, terus juga beberapa negara ada yang melakukan penghematan dan segala macam, ya ekonominya akan berubah. Terus juga developing dari BRIC atau emerging market. Nah, ini juga kelihatannya secara ekonomi ini bisa menyaingi beberapa banyak perusahaan-perusahaan oil and gas gitu ya. Terus kalau kita mau eksplorasi lahan baru, itu cost-nya juga ternyata terus-menerus meningkat. Tapi harga oil kan itu fluktuatif gitu. Jadi apakah ini bisa mengcover gitu? Itu pun jadi dipertimbangkan. Terus juga economic center of gravity yang kita lihat itu siapa yang sekarang lagi jadi economic center dan dia punya pengaruh apa gitu ya. Misalkan kayak di sini sekarang China gitu ya, dia lumayan menjadi perhatian lah sekarang gitu. Nah, terus dari segi sosial misalkan ada attitude yang ternyata lumayan berubah ya towards oil and gas industries ya. Misalkan di sini udah mulai ada yang secara behavior consumption-nya udah mulai berubah menjadi renewable dan segala macam. Terus regulation yang terus-menerus berubah, dan karena ada push juga dari bottom up gitu ya, baik dari NGO dan segala macam ada push-nya gitu ya. Terus juga talent dari company-nya itu ternyata sekarang susah juga nyari yang talent yang bagus gitu. Terus juga tension dari oil exporting countries juga ini terus-menerus berubah gitu ya. Nah, dari segi teknologinya alternatif enggak berapa kita menggunakan teknologi baru, workload jadi berkurang gitu karena semua di replace oleh teknologi. Nah, ini kelihatannya apa yang berubah di sini gitu. Nah, terus mengenai intellectual Halo, tampaknya ada gangguan. Oke, saya masuk dulu. Teman-teman, sambil kita menunggu Kak Dina yang mungkin sedang ada gangguan, mengingat di Bandung sedang hujan besar, jadi mungkin itu mempengaruhi sinyal. Sebagai informasi bahwa per detik ini sudah ada 92 orang yang bergabung, dan sebagai informasi kembali bahwa pertanyaan tertulis hanya diajukan via Instagram, baik itu milik Indigo maupun milik speaker yaitu Dina. Saya tampilkan kembali akun Instagramnya Indigo adalah, sebentar, ini akun Instagramnya speaker yaitu @dina_deliana. Sementara untuk akun Instagram Indigo adalah Indigo for. Jadi saya menunggu bahwa kita akan terhubung kembali dengan speaker di Bandung. Saya ingatkan kembali bahwa untuk pertanyaan tertulis ini hanya bisa diajukan via direct message dengan cara silakan follow terlebih dahulu akun Instagram Indigo, Indigo for Nation, dan juga Instagram Dina Deliana. Kak Dina, apakah sudah bergabung? Oke, masih dalam proses. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, caranya adalah teman-teman raise your hand. Kemudian saya akan menentukan siapa apakah teman-teman yang bisa langsung ngobrol langsung dengan speaker. Jadi ada dua metode pertanyaan. Bagi yang mau tertulis, itu hanya di direct message Instagram antara punya Indigo maupun speaker. Tetapi yang mau langsung berbicara, silakan nanti raise your hand. Nanti akan terlihat, misalkan di sini ada yang sudah angkat tangan, yaitu siapa gitu ya. Saya akan membuka akses langsung berbicara dengan para speakernya. Oke, sambil menunggu terhubung dengan speaker utama,
Kak Diki bisa dinyalakan musiknya terlebih dahulu Kak, agar tidak sepi banget Kak. Oke, silakan Kak Diki. Terima kasih Kak Diki. Kita masih menunggu proses konektivitas dari Bandung. Kak Diki, Kak Dina sudah bergabung kembali. Silakan Kak Dina untuk melanjutkan materi presentasinya. Terima kasih Kak Diki. Silakan Kak Dina untuk melanjutkan presentasinya. Oke, aku belum bisa sharing screen aku nih. Gimana nih caranya? Baik, baik. Maafkan, ini tiba-tiba mati begitu aja loh, ya ampun. Oke. Tadi kita balik lagi ya teman-teman, sorry atas nggak ngerti kenapa ini tiba-tiba terputus barusan gitu ya. Nah, kita balik ke yang tadi. Nah, setelah teman-teman tadi identify top 16 driving force-nya, terus seperti yang kita udah pelajari di sebelumnya, next itu kita ngapain? Nah, kita coba memetakan seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa, teman-teman lihat angka-angka seperti ini. Nah, ini adalah dari yang sebelah sini. Nah, kita lihat itu yang di bagian critical uncertainty ini ada 3 ya, yaitu nomor 13 ya, pada real time seismic imaging, ada environmental regulation nomor 10 dan juga ada mengenai energy consumption pattern. Ternyata itu adalah yang paling ketika kita WhatsApp itu yang paling uncertain dan yang paling bisa memberikan impact buruk bagi perusahaannya oil and gas saat itu gitu ya. Jadi ada 2 hal ini yang dipilih yang kira-kira paling mempengaruhi gitu ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman udah tahu, oke, ternyata yang mau diambil adalah top 2. Nah, top 2-nya adalah ini ya, most critical uncertainty yang dia pilih adalah 2, yaitu pertama mengenai energy consumption pattern dan yang kedua adalah mengenai environmental regulations. Nah, dari 2 itu, nah kita bikin seperti ini ya. Nah, untuk driving forces yang nomor 15 tadi yang mengenai energy consumption pattern ya. Ini dilihat bahwa ada pattern masih mengkonsum fossil fuels atau seperti bensin dan segala macamnya, atau mungkin ada yang mulai move ke renewable energy. Nah, ini contohnya ya, kalau kita ambil range yang positif dan yang negatif. Nah, yang positif ini adalah ketika semua konsumen masih menggunakan fossil fuels dan masih mengkonsumsi fossil fuels, dan yang negatifnya adalah ketika semua udah mulai renewable ya. Jadi kan kita di sini dari kacamata oil and gas company ya. Jadi menurut mereka kalau semua orang pakai renewable itu jelek buat perusahaan mereka gitu. Nah, terus hal yang kedua itu driving force-nya adalah mengenai environmental regulations. Nah, ini onerous regulation adalah regulasi yang memang fix, rigid, tidak bisa berubah. Nah, ini adalah yang negatifnya, ya. Sedangkan yang positifnya adalah ketika ada relax regulations, di mana regulation ini ternyata masih bisa di-lobby lah, bisa di-bid lah, atau masih bisa dikomunikasikan antar negara, bisa dinegosiasikan lah seperti itu. Nah, kita membuat skenario 1-4 untuk kemungkinan misalkan orang masih konsum fossil fuels dan itu ada regulasi yang amat sangat santai gitu ya, maka this is the best skenario condition. Tapi ketika itu orang ada tetap konsum fossil fuels, tapi ada regulasi tiap negara atau konsumen, kan konsumennya adalah negara ya, kalau misalkan perusahaan oil and gas itu adalah negara konsumennya. Tapi dia punya regulation yang rigid, maka ini adalah ya moderate lah gitu. Nah, terus kalau misalkan ada renewable dan relax, ini buat mereka adalah skenario yang benar-benar worst ya. Berarti mereka harus berpikir
how to spin off the company gitu, atau mungkin bisa jadi mereka turn around gitu ya. Atau mungkin skenario 3 ini lebih kepada jika the worst tuh yang ini ya berarti ya tadi ya, karena dia udah merigid, udah gitu dia juga renewable. Kalau ini minimal regulasinya masih bisa kita mainin lah gitu. Jadi ini bisa dibilang the worst, the best gitu ya. Ini yang kedua ini adalah moderate skenario lah kayak gitu. Nah dari sini seperti yang saya bilang, teman-teman pilih skenario mana dulu. Nah ibarat kalau di case tadi ini kita coba kerjain dulu yang skenario 1 ya, yang saya biru tuain ini gitu. Nah, skenario 1 ini kalau kita coba breakdown ya, contohnya kayak gini. Apa kira-kira challenges atau issues yang akan dihadapi oleh perusahaan oil and gas ini? Contoh ya, ini based on dari mana dapat ini pun based on discussion. Jadi seperti saya bilang, kalau teman-teman melakukan skenario planning untuk startup teman-teman itu perlu meeting yang bisa jadi seharian full bareng sama tim. Ketika kita mencoba mendiskus masing-masing skenario itu harus tahu kira-kira per skenario-nya kira-kira issues apa yang akan kita hadapi untuk per skenario tersebut. Nah, contohnya kalau untuk skenario 1 di mana itu adalah orang masih consume fossil fuels tapi regulasinya ini lumayan ketat di setiap negara, ya ini kita bilang adalah moderate condition gitu ya. Ada issues pertama mengenai opportunity yang meningkat ya, tapi exploration cost itu bisa jadi rendah gitu ya, dan juga competitors will have more difficulties adapting di sini. Nah di sini di mana karena kita sudah memiliki resources yang kuat untuk melakukan eksplorasi gitu ya. Nah itu ada yang pertama. Terus yang kedua, issues yang kedua adalah mengenai resiko untuk kehilangan peluang gitu ya, karena kita kurang agile dibanding dengan beberapa startup yang memang bergerak di bidang energi juga. Karena kita udah perusahaan udah terlalu gede, kalau ada peluang baru itu kita nggak bisa tangkap gitu. Kenapa? Karena kita udah perusahaan yang multinasional yang memang udah terlalu besar untuk bisa terlalu birokrasi mungkin ya untuk bisa meng-capture banyak sekali opportunity. Atau mungkin contohnya facing issues-nya juga lebih kepada ada banyak lebih butuh banyak waktu, uang dan energi untuk bisa kita keluarkan untuk mengkontrol regulation kan tadi lebih kepada regulasi yang onerous ini kan. Jadi kalau teman-teman tahu ya di oil and gas company itu mungkin ada banyak sekali transaction untuk mengenai regulation di setiap negara itu. Jadi oil and gas pasti mereka perlu waktu dan energi untuk mereka bisa mencoba melobi lah regulasi yang rigid ini. Nah, teman-teman cek ini ada dua yang bisa teman-teman lakukan adalah pertama, either setiap isu itu kita jadikan strategic response atau mungkin isu itu bisa kita jadikan menjadi innovation focus. Nah, contohnya untuk pertama gitu ya, ketika opportunity meningkat, nah harapannya mungkin kompetitor itu mungkin bisa masuk ke situ ya, walaupun mungkin mereka akan lebih susah untuk adapt gitu ya, tapi mungkin mereka masuk tuh mungkin gitu. Nah, sebagai perusahaan oil and gas, ibaratnya kita adalah top 3 gitu ya di sini. Apa yang harus kita ambil? Nah, di sini contoh dari strategic response adalah kita harus take leadership pada environmental differentiation justru di sini. Nah, jadi ketika semua orang itu justru lagi ke situ, kita malah mencoba coba membuat suatu environmental differentiation. Nah, dengan cara apa? Nah, ternyata di sini bisa jadi suatu solusi untuk innovation fokus, yaitu invest pada renewable startup. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak sekali perusahaan oil and gas sekarang. Contohnya kalau teman-teman tahu Pertamina, dia sekarang bikin namanya inkubator bisnis untuk Pertamina, dan dia fokus pada startup yang bergerak di bidang renewable energy. Kenapa dia mendingan investasi startup? Karena at least dia nggak starting semua dari nol. Jadi kalau misalnya ada startup yang memang dirasa udah lebih berpengalaman dan lebih tahu how to run this renewable energy business gitu ya udah dia dengan invest ke startup itu aja kayak gitu. Nah jadi itu salah satu contoh yang tadinya adalah strategic response dia ubah menjadi yang namanya innovation focus gitu. Jadi dia bikin inkubator misalkan atau mungkin inisiatif untuk membuat renewable startup gitu ya. Untuk yang issues yang kedua contohnya bisa jadi ada resiko untuk kehilangan opportunity karena karena perusahaan itu terlalu besar, kita nggak bisa mengcapture opportunity yang banyak yang menggiurkan ini gitu. Nah ini strategic response-nya bisa, tapi kita harus bisa
meningkatkan effectiveness, dan kita harus build high performance team yang bisa jadi itu detach dari main company-nya gitu. Jadi detach gitu ya. Nah ini banyak kemungkinan apakah mungkin dibolehin atau enggak sama perusahaannya kan nggak tahu kita. Cuman kalau memang kita mau lebih agile karena ini perusahaan yang udah besar, mungkin memang perlu ada tim yang memang dia dedicated khusus untuk mencoba mengcapture many opportunities gitu ya. Nah terus yang issues yang ketiga adalah lebih kepada tadi regulations. Nah di sini gimana caranya kita harus lebih punya strategic alliance tuh, gimana kalau kita mau handle cost gitu ya, dan gimana kita bisa keep cost under control ya, either itu operation maupun overhead. Jadi ini lebih kepada kita bisa bilang survival mode lah, gimana caranya cost yang kita tekan gitu ya, karena ini kita nggak mau sampai ada energi atau mungkin waktu yang terbuang percuma. Nah dari sini strategi responsnya teman-teman pilih lagi mana yang kira-kira mau kita fokuskan untuk menjadi langkah yang pertama yang akan kita ambil. Nah untuk kasus ini kita coba ambil yang paling jeleknya deh, gimana kita harus memanage cost ya. Itu yang sering terjadi. Itu yang memang agak relevan dengan kondisi kita yang sekarang, karena kita harus bisa memanage cost kita gitu kan. Nah, ini next dari situ teman-teman coba kayak tadi ini kita ambil strategic response yang paling bawah ini gitu ya. Terus kita lanjutkan dengan membuat yang namanya decision tree untuk kita mengakses mana yang skenario yang paling better gitu untuk kita ambil. Nah, di sini contoh how to keep cost under control. Yang pertama kita coba spin off field-field yang unproductive. Jadi misalkan ada lahan-lahan eksplorasi yang udah nggak produktif, itu coba di spin off gitu ya. Kalau kita mau spin off, berarti bisa jadi itu adalah opportunity untuk bisnis baru atau enggak. Nah, ketika mau spin off, ini pilihannya dua. Apakah kita akan set up itu oleh kita sendiri, kita set up, jadi kita punya spin off bisnis gitu ya. Jadi yang tadinya nggak efektif menjadi efektif karena kita membuat spin-off bisnis baru, atau justru yang unproductive field ini kita coba lakukan merger and acquisition. Jadi kita ajak company-company partner untuk melakukan MA. Nah, tapi masing-masing ini tuh ada implikasinya juga, teman-teman harus cek. Jadi misalkan contohnya kalau kita mau setup sendiri nih ya. Nah, kalau kita setup sendiri, ini ada either itu kita menggunakan budget kita sendiri, atau kita melakukan open investment, misalkan kayak gitu. Kalau kita pakai budget kita sendiri, apa implikasinya? Nah, kita harus banyak invest di capex nih, 40%, 60% capex, 40% opex. Tapi ownership-nya kita bisa punya 100% karena ini adalah kita punya budget kita sendiri. Sedangkan kalau kita open investment ya, ini bisa jadi ownership-nya jadi kepecah ya. Kita jadi cuma punya 51% ownership, di mana mungkin 49-nya kita pecah menjadi beberapa investor kayak gitu. Nah, terus sedangkan kalau kita ada option yang kedua, kita mau merger dan acquisition, ya, ini implikasinya dua. Apakah kita dapat bagian yang gede, ya, share-nya, atau mungkin kita dapat bagian yang kecil share-nya. Nah, ini pun kita harus lihat, apakah memang spin-off bisnisnya ini memang kita punya sekali capabilities atau resources-nya atau enggak. Kalau misalnya kita ternyata enggak punya resources-nya, misalkan ini spin-off di totally different business ya, atau mungkin spin-off yang memang betul-betul bisnis yang kita nggak punya resources-nya, tapi perusahaan partner yang akan melakukan MA, merger and acquisition dengan kita, dia punya capabilities-nya. Nah, berarti dia akan memiliki higher share, which is kita akan memiliki lower share di sini, di mana ownership akan menjadi rendah. Apakah itu oke buat company kita atau enggak? Nah, itu contoh kalau kita memilih action yang pertama untuk strategic response yang di skenario A tadi ya. Nah, terus kita coba kalau kita action yang kedua nih, ya itu udah deh yang unproductive itu kita shutdown aja. Operasinya kita shutdown. Nah, ketika kita shutdown ini pilihannya adalah dua. Kalau teman-teman mau shutdown, berarti kan akan ada karyawan yang di layoff dong. Layoff kan nggak main keluarin gitu aja, itu harus ada yang dibayarin compensation-nya kan gitu. Nah, pilihannya dua kalau kita shutdown. Pertama, apakah kita menjual seluruh aset pada low price ya, dan kita lay off semua employee. Nah, kalau kita jual seluruh asetnya di low price, apakah memang kita implikasinya dua. Jadi kita dapat good buyer,
dan kita bisa mendapatkan payment negotiation untuk para employee, atau mungkin kita dapat bad buyer di mana betul-betul secara payment itu tidak bisa dinegosiasi dan segala macam gitu ya, sehingga yang tadinya tuh uang dari penjualan aset kalau kita gunakan untuk menutupi layoff cost yang malah jadi cuma sedikit kita dapatnya. Nah ini contohnya, kalau kita dapat bad buyer, kita cuma bisa mengcover 40% layoff cost dari si penjualan aset. Nah itu contohnya. Itu kan jelek tuh kalau kayak gitu ya. Nah tapi gimana kalau kita pakai action yang kedua, yaitu kita menggunakan aset yang cuman setengahnya kita jual, setengahnya kita gunakan gitu ya. Nah, apa kira-kira implikasinya? Implikasinya adalah kalau gitu optimize aset yang tadinya itu misalkan peralatannya kita gunakan di field yang masih efektif gitu ya. Nah, ternyata ini bisa jadi lebih produktif si asetnya sehingga return on asetnya menjadi lebih bagus. Return on aset yang bagus berarti kita bisa dapat cash dari situ sehingga kita bisa mengcover layoff cost. Nah, ini contoh dari sini teman-teman tinggal milih mana yang kira-kira paling enak dan paling akan dipilih oleh perusahaan. Kembali untuk kita memilih mana yang akan action yang kita ambil di sini, misalkan kita akhirnya memilih ya udah kita memilih ternyata paling enak nih dan kita misalkan di sini kita nggak punya nih capabilities-nya untuk set up spin off bisnis dan terlalu lama lah waktunya kita nggak punya waktu gitu ya. Ya udah kita memilih misalkan yang ini aja nih yang poin yang ini gitu ya. Ya udah kalau kita punya poin ini, at least kita tahu ini yang harus teman-teman tahu ya, resikonya itu adalah ini gitu. Ini adalah resiko yang teman-teman harus tanggung kalau hal-hal itu terjadi gitu. Nah jadi itu kira-kira teman-teman gitu ya, apa namanya, cara teman-teman melakukan skenario mapping gitu ya. Nah ini bisa teman-teman lakukan untuk masing-masing skenario. Jadi kan kita baru fokus pada satu skenario nih ya, dan satu strategic response. Jadi kalau tadi kita punya 4 skenario, teman-teman boleh memilih dua, semuanya dibikin decision tree seperti ini. Sehingga untuk setiap strategic response yang teman-teman ambil atau pilih itu bisa kita ukur resikonya di sini gitu. Dan at least karena kita udah mengukur resikonya, kita jadi tahu oke, milih yang mana ya, mana yang kira-kira paling menyakitkan, mana yang paling apa, atau minimal kalau itu pun bukan akan menjadi our priority action, at least kita udah punya backup plans gitu. Nah misalkan kalau ini pun nggak, ini gagal nih, ya kita masih punya backup plan yang ini. Ya, misalkan ini gagal, kita masih punya backup plan yang ini gitu. Jadi at least itu membantu teman-teman udah terbayang lah, termapping skenario-nya tuh akan seperti apa. Nah kira-kira itu untuk yang bahan yang skenario planning. Nah sebagai penutup, saya mau ini boleh lanjut ke yang materi yang satu lagi itu, Kak Heri? Sangat Apa boleh, mau? Kak. Boleh Boleh, ya. boleh banget. Silakan. Boleh. Nah, Silahkan. jadi Saya menghilang dulu. hilang dulu, baiklah. Saya mau coba nih ya, mau sharing ini bisa di full screen nggak ya? Ini teman-teman lihat nggak? Kak Heri udah lihat ini, saya udah ganti layar menjadi materi yang kedua. Belum. Oh belum, mungkin Belum saya harus lihat stop tampilannya share. masih yang tadi. Ya. Oke, saya coba share yang baru. Nah, kalau ini udah kelihatan? Ya, ini udah kelihatan. Nah, jadi karena kebetulan kemarin-kemarin ini banyak diskusi sama teman-teman startup juga, teman-teman di inkubator juga, terus juga kita coba mencari gitu ya, karena kebetulan saya juga banyak bantuin teman-teman di kreatif dan juga digital gitu ya, kira-kira apa sih? Nah, ini dari beberapa skenario planning yang udah dihasilkan ya, walaupun kita bisa bilang ini tidak spesifik pada satu jenis startup, tapi kira-kira saya mau kasih contoh beberapa skenario planning yang bisa teman-teman hasilkan gitu ya. Tapi again ini hanya contoh yang mungkin tidak plek-plekan bisa implikatif buat apa bisa diimplementasikan oleh teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kemarin saya coba membuat beberapa strategi gitu ya, strategi yang mungkin itu dari hasil beberapa skenario planning gitu. Ada 2 yang harus teman-teman coba coba pikirkan gitu di era COVID ini dan juga setelah ini yang even worse gitu ya, yaitu recession, adalah yang pertama strategi untuk internal dulu, baru ke yang eksternalnya. Internal itu adalah berarti untuk internal company kita gitu ya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan.
Sedangkan eksternal ini lebih kepada untuk konsumen kita gitu ya, apa yang bisa kita lakukan di era ini. Nah, at least yang bisa kita lakukan pertama ya untuk yang internal company, karena most of startups itu pada semua work from home ya, yang harus kita pastikan pertama adalah lebih kepada performance dan productivity-nya gitu. Jadi karena mungkin beberapa di sini ada yang udah terbiasa gitu ya, kita punya remote workers, ada yang memang dia semua tuh harus harus kerja di kantor gitu kan. Kayak beberapa contohnya kayak kalau di bank atau mungkin yang di data center ya tetap aja itunya servernya ada di kantor gitu, dia nggak bisa bawa itu ke rumah misalkan kayak gitu. Nah, yang harus kita coba desain adalah teman-teman coba secara agile harus memilih metode untuk mengukur performance dari kinerja teman-teman yang work from home. Yang pertama kita harus punya weekly target yang mungkin beberapa ada yang punya, beberapa yang enggak. Tapi kita harus adjust dong weekly targetnya karena kan ini kita bekerja untuk result yang mungkin akan berbeda gitu ya. Dan definition of done-nya juga harus jelas gitu. Kira-kira apa dikatakan selesai itu kalau apa? Karena mungkin di sini kalau teman-teman yang ternyata itu banyak interaksi di kantor sekarang kan jadi enggak gitu ya, jadi mungkin akan ada yang ada suatu yang hilang gitu di sini, yaitu interaction yang tadinya biasanya ada secara mudah terjadi. Jadi definition of done-nya harus. Nah, terus yang kedua reporting method juga harus kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Jangan sampai ini cuma sekedar udah dan terus then what gitu. Jadi tentu harus coba desain kira-kira gimana reporting method yang cocok untuk tipe bisnis teman-teman sekalian. Itu yang untuk internal. Terus yang kedua, employee pun harus di-engage gitu ya. Karena yang di sini kita duluan adalah kita harus menyelamatkan employee kita. Jadi kalau buat teman-teman sini yang punya employee, yang pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai C-level, misalkan teman-temannya adalah CEO gitu ya, atau mungkin BOD-nya gitu. Nah, kita harus banyak nanya ke mereka nih, kira-kira baik-baik nggak lo? Oh, gila, udah gila belum di rumah terus gitu ya, baik-baik nggak secara mental health-nya segala macam. Bahkan kadang-kadang teman-teman perlu ada pertemuan Zoom malam-malam yang nggak bahas kerjaan, nggak bahas apa, cuma sekedar menanyakan kabar gitu ya, gimana, di sana ngapain aja, seru banget, sharing Netflix atau apa gitu, itu tetap perlu karena mentally pasti employee juga agak deg-degan ya, aduh gue dipecat nggak nih gitu ya, gue dapet THR nggak nih, nah makanya communicate itu penting, itu yang kedua gitu ya, communicate bahwa teman-teman harus ajak mereka juga bikin skenario planning biar dia tahu gini loh keadaan yang gue hadapi sekarang nih, ini company yang kita hadapi. Halo Kak Dina. Halo Kak Dina. Suaranya nggak ada Kak Dina. Suara nggak terdengar. Kak Dina, suara nggak terdengar. Halo Kak Dina, suara kurang terdengar. Oke teman-teman, sambil menunggu Kak Dina untuk kembali terkoneksi, pastikan kembali bahwasanya jangan dulu pulang karena di akhir acara kami akan membagikan semua materi yang baru saja dipresentasikan oleh Kak Dina. Kak Dina, kok jadi Dina? Kak Dina, bagaimana caranya? Simak terus hingga akhir karena ini masih ada materi yang beliau sampaikan tentang bagaimanakah kreatif and digital startup strategi dalam era COVID-19 ini. Silakan Kak Dina, kami masih menantikan dan sambil menunggu Kak Dina terkoneksi kembali, pastikan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan tertulis via Instagram, baik itu Indigo maupun beliau sebagai speaker. Dan bagi yang menyampaikan pertanyaan secara lisan, silakan nanti raise your hand. Kemudian saya akan menentukan siapakah para audiens yang bisa langsung berbicara langsung dengan speakernya. Selama
COVID-19 ini juga sepertinya meetup Indigo, baik itu kerjasama dengan startup lokal maupun dengan komunitas lain, akan diadakan secara webinar. Karena sebagai informasi bahwa mulai bulan April kami akan mengadakan event sebulan 2 kali. Yang rutin adalah dengan startup lokal, yaitu tiap bulan, khususnya tiap minggu keempat tiap bulannya. Sementara meetup yang kedua adalah akan diadakan tiap minggu kedua atau ketiga, itu hasil kerjasama gantian. Kadang-kadang dengan Dipteh atau mungkin juga dengan UXID. Jadi informasi lebih lanjut teman-teman bisa simak di Instagram Indigo for Nature. Kak Diki, bisa nyalakan musiknya Kak Diki? Silakan Kak Diki. Informasi ini merupakan lagu homogenik yang Dr. Dina merupakan salah satu musisi di grup band ini. Musiknya. Aduh. Silakan lanjutkan Kak Dina. Mohon Saya maaf menghilang ini. terlebih dahulu. Baik. Mohon maaf ya ampun ini nggak ngerti ada apa yang terjadi. Oke, kembali lagi ke sini ya. Tadi kita sampai mana? Oke, saya coba kasih contoh buat beberapa strategi internal company yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Contohnya kalau F&B, dia bisa create produk yang lebih bisa tahan lama gitu. Jadi bikin package food gitu yang terjadi jualan ayam geprek, gimana ayam geprek itu bisa bertahan selama seminggu misalkan gitu ya. Atau mungkin gimana dia bikin catering harian gitu yang diantar ke rumah masing-masing. Nah itu contoh gimana biar dapur tetap ngebul dan dia tetap bisa agile, itu contoh kalau F&B. Kalau fashion ya karena dia punya banyak tukang yang untuk ngejahit ya, gimana dia bisa shift, bisa create misalkan personal protective equipment untuk medical staff gitu. Terus kalau untuk desain animation di sini atau film gitu ya, justru teman-teman di sini waktunya untuk melakukan increase awareness. Kita bikin konten atau activities yang bisa diviralkan gitu ya. Nah ini adalah jangan lupa masukin call to action-nya mau kemana gitu ya. Terus di sini banyak teman-teman yang di dance, teater atau music, mereka pada bikin online live performance yang harus bayar. Pakai macam-macam ya, ada pakai video, ada yang pakai Zoom, jadi dia berbayar gitu untuk bisa join gitu ya. Terus juga kalau teman-teman di sini anak-anak startup yang bikin application, ini banyak yang pada bikin simple application yang membantu situasi ini ya, itu kan nggak susah, bantu untuk reporting, untuk pilih rumah sakit terdekat misalkan, mau pilih masker terdekat beli di mana, kayak gitu-gitu ya. Simple apps yang nggak terlalu repot bikinnya, tapi bisa meningkatkan awareness perusahaan ya. Nah, itu contoh. Terus juga yang keempat gitu ya, nah teman-teman pasti punya marketing budget yang tadinya banyak digunakan untuk offline, ini coba di-shifting ke yang online. Tapi memang ini bukan waktu yang tepat untuk banyak melakukan advertising di online ya. Jadi kalau bisa, walaupun kita advertising, coba as low as possible budget yang dikeluarkannya gitu ya. Jadi ini bisa jadi kita pakai paid advertising atau kita menggunakan influencer yang relevan ya, yang relevan loh ini.
Terus yang pasti kita harus meredefine financial strategi kita. Yang pertama yang kita harus pikir capai adalah positive cash flow. Walaupun mungkin marginnya rendah, tapi yang penting pokoknya positive cash flow dulu aja gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang memang jualan barang, gimana caranya itu bisa keluar barangnya dengan menggunakan diskon atau mungkin promotion gitu. Cost yang unnecessary kita cut gitu ya, coba di assess lagi kira-kira apa ini cost-cost yang bisa kita hilangkan di saat-saat seperti ini gitu ya. Terus kalau misalkan option ini udah nggak bisa keluar dan ini memang harus kita melakukan perampingan dari sisi karyawan, coba pikirkan gimana kalau gaji kita yang dipotong. Ini banyak banget yang dilakukan ya oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, MRA yang gitu-gitu. Si levelnya dipotong setengah, setengah gajinya biar bisa dia distribute, biar tetap bisa bayar employee salary-nya gitu. Nah, itu untuk internal. Jadi, selamatkan dulu perusahaan kita, baru kita coba strategi yang ke eksternalnya gitu ya. Leverage omnichannel, kalau teman-teman di sini punya website, apps, social media, e-commerce, dan semua, itu utamakan mereka punya satu konten yang sama. Kita gunakan semuanya gitu ya. Sekarang karena teman-teman pasti punya lebih banyak waktu, itu semua harus digunakan si omnichannel. Terus yang kedua, ada men, baik itu yang existing belum tahu startup kita ya. Nah, ini bisa create engaging content, misalkan ya bikin terus kayak kuis gitu ya, atau mungkin sesuatu yang sharing mengenai sosial, peduli segala macam, atau mungkin yang informatif gimana to stay productive during WFH by startupnya siapa, startup kalian gitu ya. Jadi yang sekarang relevan tuh lebih kepada yang tentang WFH atau mungkin mengenai health ya. Terus yang kedua coba bikin interactive engagement ya, bikin kayak IG live kayak gini, webinar session ya. Kalian boleh sharing ke co-founder sharing gitu ya. Atau mungkin kalian bikin IGTV dan segala macamnya. Ini waktunya kalian melakukan engagement. Jadi gimana caranya disapa yang udah nge-follow sekarang, konsumen yang sekarang ini kalian sapa gitu ya. Atau mungkin kalian bisa create viral content gitu ya, tapi yang bikin template-nya adalah startup kita, misalkan kayak gitu. Jadi bikin engaging content seperti itu. Nah, terus yang ketiga coba provide customer assistance, karena mungkin di sini customer nih jadi agak takut mau beli produk teman-teman karena ini bakal nyampe nggak ya kalau kita bikin, atau ini bakal beres nggak ya servicesnya kalau memang kita menggunakan jasa mereka. Nah, ini kita yang harus bikin adalah kita harus ceknya adalah tenang, rest assured, ini pasti selesai. Jadi mungkin kita harus secara frequently kita inform mereka bahwa ini udah lagi diproduksi ya, atau mungkin ini bisa selesai dalam beberapa waktu yang lama ya. Jadi tetap harus ada kepastian untuk konsumen ya. Kalau bisa teman-teman buka line khusus buat konsultasi langsung gitu, misalkan WhatsApp atau apa. Ini biar konsumen menjadi tenang aja gitu bahwa memang mereka care dan mereka nggak kemana-mana kok. Karena sekarang banyak banget penipuan gitu ya di era seperti ini. Terus ini juga penting banget kolaborasi dengan startup yang lain ya. Cross selling atau cross promotion dengan startup yang lainnya atau brand yang lain gitu ya. Atau mungkin kita bikin produk bundle yang kita jual spesial ya. Atau kita bikin produk baru yang memang ini hasil kolaborasi kita dengan startup tersebut gitu. Atau bahkan kita bareng-bareng, oke kita sesama anak startup Indo nih, ayo kita bikin collective action yuk untuk misalkan kita penggalangan dana untuk beli APD, atau misalkan kita penggalangan untuk membantu driver Gojek atau driver taksi. Nah, yang kayak gitu-gitu itu bisa untuk meningkatkan engagement juga. Nah, yang terakhir ini profit model yang harus dirubah. Contohnya kita yang tadinya itu punya paketnya itu cuma 2 atau 3, kita bikin lagi paket yang lebih karena yang tadi sebetulnya kita tahu pasti kalau misalnya kliennya ini adalah yang akan terimpact gitu ya, baik itu B2C maupun B2B. Kita ada kok option pembayaran pakai pay later, bayarnya nanti. Gimana caranya biar kita bisa secure transaction dulu aja di awal, yang pasti tuh mereka mau transaksi lah gitu. Nah, atau mungkin kita coba buka option micro transaction. Jadi gimana cara kita jual barang yang by quantity dengan harga yang serendah mungkin ya.
Atau juga kita bisa pay per usage, kita coba desain ya, di mana startup itu consumer itu bisa membayar sesuatu sesuai dengan apa yang mereka consume. Nah, jadi memang dia nggak ngerasa rugi. Flexible pricing, ya ini kita mainin karena corona kita fleksibelkan seperti apa ya, atau mungkin pakai ada bundle pricing yang tadi mungkin bisa jadi dari hasil cross selling atau mungkin dari beberapa produk lama yang udah harus cepat keluar dari inventory, kita bikin bundle pricing jadi lebih murah gitu harganya. Nah ini beberapa yang saya temukan ya, mungkin saya akan terus-menerus update nanti di Instagram saya kalau saya punya beberapa strategi yang lain, teman-teman juga bisa terus terinfo, karena kita juga mencoba belajar dari berbagai startup lainnya gitu ya, apa sih strategi-strategi yang mereka banyak gunakan gitu, kali ini bisa berguna juga buat teman-teman sekalian. Nah yang pasti stay positif, stay strong, karena di sini kalian nggak sendiri, semua juga lagi susah, jadi bersatu kita bisa, gitulah ceritanya. Saya kembalikan pada Bapak MC. Terima kasih Kak Dina. Ya. Baik teman-teman, saya sudah menerima berbagai pertanyaan via DM Instagram. Begitupun mungkin Kak Dina bisa membacakan terlebih dahulu atau ngecek terlebih dahulu. Oke, ini Tetapi siap. Oke, sambil Kak Dina memilih siapakah yang akan dijawab terlebih dahulu, silakan teman-teman attendi bisa raise your hand. Bagi yang mau bertanya langsung, silakan raise your hand. Dan saya akan memilih siapakah yang teman-teman bisa ngobrol langsung dengan Kak Dina saat ini juga. Silakan raise your hand. Saya belum melihat ada yang angkat tangan, attendi. Monggo, raise your hand. Ada fiturnya. Oke. Sambil Kak Dina juga memilih-milih pertanyaan yang akan dibacakan. Oke, sudah ada Hansen. Silakan Hansen. Halo, selamat malam. Malam. Ya kebetulan ngirim pesan juga di Instagram. Oke, silakan Hansen. Oke, nanya nih ke Kak Dina, matriks yang tadi ya. Kalau yang untuk skenario pertama kan udah dijelasin ya. Kalau yang skenario keduanya itu belum ya Kak. Terus ini semacam framework atau memang kayak kalau kayak agile gitu kan ada frameworknya seperti Scrum gitu ya. Ini lebih ke apa ya kayak strategiknya gitu ya. Silakan Kak Dina untuk menjawab. Sambil Hansen masih belum saya mute supaya bisa ada pertanyaan. Baik. Ya tadi kalau misalnya kita aku lagi tegang nih koneksinya, tulisannya unstable mulu. Yang pertama skenario 2, 3, 4 ya itu aku nggak bikin karena ya nanti waktu kita habis kalau kita bahas skenario itu semua ya. Cuman yang pasti semuanya sama aja. Cara melakukannya tuh saya cuma pengen kasih tahu bahwa itu loh cara melakukan, cara menggunakan tools-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang untuk tools skenario planning ini beda nggak sih dengan Scrum dan segala macam. Nah, sebetulnya setelah teman-teman punya strategi, menjaga strategi ini bisa pakai cara macam-macam, mau pakai Scrum kah gitu ya, yang saya paling paham memang Scrum sih, karena saya juga memang Scrum Master juga. Nanti menjaga strategi bisa macam-macam gitu ya, teman-teman mau pakai Scrum atau teman-teman mau pakai sistem, udahlah kita terusin pakai OKR gitu ya, untuk kita bisa menilai progres dari strategi tersebut, itu terserah. Jadi ini hanyalah untuk awalan mendesain strategi. Setelah ini udah dipilih strategi yang mana yang mau diambil, baru untuk menjalankannya dia dikomen oleh strategi lain yang kira-kira cocok dengan yang teman-teman bisa gunakan gitu. Bisa jadi Scrum kalau emang teman-teman digital gitu ya, atau mau pakai OKR pun kan sama ya, ada OKR retrospektifnya juga, sama ada OKR masternya juga, sebenarnya mirip-mirip lah kayak gitu ya. Jadi mau pakai SMART ya, itu sama aja gitu. Jadi setelah strategi setelah kita melakukan skenario planning, dapat strategi, nah strategi ini kita coba implementasikan menggunakan dengan cara menggunakan metode yang lain. Scrum, Smart, OKR, itu terserah mana yang nyaman buat teman-teman sekalian. Bagaimana Hansen terjawab? Oh ya, Mas Heri, makasih. Oke, selanjutnya saya akan membuka akses buat Rohmanianti. Silakan Rohmanianti untuk berbicara, silakan. Halo, ya silakan. Halo Kak. Ya.
Jadi Halo. tadi kan dijelasin tentang decision tree. Nah, di decision tree itu yang kakak kasih example-nya itu ada ngitung-ngitung peluang kayak gitu. Nah, itu kan bener ya, Kak? Kalau misalkan tiap kejadian itu pasti ada uncertainty-nya. Iya. Itu cara ngitungnya itu gimana ya, Kak? Gimana? Biar cara ngitung kayak kejadian kayak gitu biar kita benar-benar dapet pilihan yang bagus gitu buat nentuin keputusan kita. Oke. Aku coba share screen lagi ya. Mungkin tadi terlewat atau gimana ya. Ini kelihatan nggak, Kak? Kelihatan. Kelihatan. Kayak gini ya, kayak ini kan ada teman-teman harus memilih apa resikonya kan. Nah, ini adalah yang paling akhir yang bisa teman-teman gunakan yang paling sebelah kanan ini loh. Nah, ini kan kita memilih mana, apakah resiko dari segi ownership, apakah resiko dari segi cost gitu ya, apakah dari segi apa. Nanti untuk memilih ininya tuh adalah itu decision making yang dilakukan bersama-sama. Tapi yang kita lakukan adalah kita memetakan dulu untuk setiap action dan setiap strategi tersebut. Itu kan strategi yang kita pilih kan. Dia tuh turunannya tadi dari yang si skenario 1, strategic respon yang kita pilih adalah yang paling bawah ini gitu ya. Strategi ini yang keep cost under control, kita cari beberapa action yang mungkin dilakukan untuk kita menjalankan strategi tersebut. Nah, macam action ini kan ntar ada implikasinya macam-macam. Nah, tadi yang dibilang gimana kita menentukan. Nah, ini kalian tentukan aja masing-masing apakah ini yang nempel pada, misalkan kalau kita mau nempel pada mau membangun field baru, spin-off bisnis, itu kan pasti ada implikasi dari segi budget. Maka masukinlah budget berapa yang dibutuhkan. Ini kan karena saya nggak tahu budgetnya berapa. Cuman yang pasti yang paling gede adalah akan capex-nya. Nah, ini mungkin kalau misalkan nanti teman-teman mau mencoba masukin sampai ke uangnya berapa itu lebih bagus gitu. Misalkan kalau kita mau on budget, dia butuh misalkan 100 M. Tapi kalau open investment, kita cuma punya misalkan 50 M. 50 M ini akan kita open investment kan, kayak gitu. Nanti bisa jadi ada lagi pilihannya di sini, bisa jadi bercabang lagi setelah 50% ownership ini bercabang lagi. Kalau misalkan dapat apa nggak dapat gitu ya, investornya gitu. Nah, jadi kalau ini mau keluarnya berbentuk sampai ke uangnya, dolarnya, rupiahnya gitu ya, resiko-resiko berbentuk uang itu juga lebih bagus gitu. Yang menentukan siapa ya, kalian yang menentukan di situ gitu. Dari mana dapat datanya itu adalah hasil rembuk tim. Memang harus keluar dengan hitung-hitungan tersendiri kayak gitu. Oke. Bagaimana Rohmanianti, terjawab? Oh ya, makasih Kak. Nanti kan di-share ya, ini slide-nya juga teman-teman bisa mendigest lebih lanjut. Silakan next. Silakan Kak Dina, mungkin dari Instagramnya ada yang dibacakan. Ini banyak banget pertanyaan seru ya. Aku mau mencoba yang seru nih. Aku boleh milih berapa nih, Kak? Terserah yang terbaik. Nanti kan kalau yang nggak terjawab bisa nanti dibuat Instastory. Oh, oke. Yang masuk ke akun Instagram Indigo juga banyak. Jadi bagi yang nggak terjawab malam ini, nanti Kak Dina akan mengusahakan menjawabnya di Instastory-nya Kak Dina. Oke, akan coba jawab satu-satu. Ini ada dari Fajar _Widya Sono. Wah, dari Mas Fajar nih kalau nih pakai kopiah nih. Serius banget tanyanya. Pandemi COVID-19 ini diprediksi banyak pakar akan mengakibatkan kekacauan ekonomi global. Akan ada perusahaan-perusahaan besar yang akan tumbang. Dan juga akan ada perusahaan-perusahaan baru yang muncul. Hingga dunia mencapai titik keseimbangan yang baru. Bagaimana cara kita mendiagnosa bisnis yang kita geluti sekarang akan menjadi bagian dari keseimbangan baru tersebut? Bagaimana kita menyusun strategi dari saat ini yang hanya startup kecil agar mampu bersaing dengan para pemain besar? Bagaimana meyakinkan calon investor agar tidak menunda investasi di tengah pandemi ini? Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisnis kita mendiagnosa bisnis biar bisa relevan? Ya, menggunakan skenario planning tadi ya, silakan Mas Fajar langsung menggunakan skenario planning karena itu semua uncertainties kita masukin kayak tadi kan, kita masukin di driving forces-nya. Jadi harapannya strategi yang dipilih itu udah didesain according to many driving forces yang tadi uncertain ya. Itu pertanyaan nomor 1. Terus yang kedua,
bagaimana kita menyusun strategi dari saat ini yang hanya startup kecil agar mampu bersaing dengan para pemain besar. Nah, teman-teman ini kan keluar dari sini pasti ada banyak sekali strategi yang bisa keluar dari hasil scenario planning. Nah, strategi ini kan mungkin kita nggak langsung semua execute semua pada satu saat yang sama. Nah, itu teman-teman gimana tuh? Nah, teman-teman bikin, ini adalah yang buat tahun ini adalah buat tahun depan, ini adalah buat tahun depan yang lagi, ini buat tahun depan yang lagi. Jadi, teman-teman bisa membuat sebuah innovation roadmap setelah membuat skenario planning. Jadi mungkin skenario 1 atau dengan strategi nomor 2 misalkan itu menjadi yang paling pertama kita lakukan tahun ini. Atau mungkin skenario nomor 3 dengan strategi nomor 4 misalkan itu adalah untuk yang tahun depan. Nah, jadi nanti teman-teman udah bisa punya strategi ya sampai 5 tahun ke depan bahkan. Nah, itu kan lebih bagus gitu. Dengan catatan, hasil ini tetap perlu direvisit setiap tahunnya. Karena kan seperti biasa kita tahu perubahan politik, ekonomi, sosial itu akan terus terjadi setiap tahun. Ya. Bahkan bisa jadi setiap 6 bulan. Jadi tolong direvisit lagi strategi yang teman-teman keluarkan dari sini gitu ya. Apakah masih relevan dengan yang sekarang. Ya, gitu ya. Nah, terus pertanyaan nomor 3, bagaimana meyakinkan investor agar tidak menunda investasi di tengah pandemi ini? Nah, investor juga sangat hati-hati karena kan mereka kan sangat ngecek path to profitability-nya kita seperti apa gitu ya. Karena kan mereka juga pasti mau mensecure investment-nya mereka. Nah, gimana bisa meyakinkan calon investor? Yang pertama adalah kita yakin bahwa ini kita udah punya current deals, current client, dan kita udah yakinkan mereka itu memang udah secure deal-nya mereka. Kalau teman-teman itu B2B gitu ya. Kalau teman-teman itu B2C, ya kita lihat aja kira-kira kalaupun ini terimpact di customer yang A, kita masih punya banyak produk untuk customer yang B, C, dan D. Jadi teman-teman harus memperlihatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi hasil dari skenario planning-nya dikasih lihat sama si investornya, bilang bahwa kalaupun ada hal buruk yang terjadi, gue udah prepare nih. Yang akan gue lakukan adalah A, B, C, D, F, G. Gitu. Gitu Mas Fajar, semoga menjawab ya. Saya mau membacakan pertanyaan yang masuk ke akun Instagramnya Indigo. Kita gantian ya Kak Dina ya. Oke, siap. Saya bacanya agak random. Ini ada pertanyaan dari Andreas Victor. Oke, pertanyaannya adalah, terkait metode ini, bagaimana cara mengatur priority action yang perlu dilakukan? Silakan Kak Dina. Oke. Nah, teman-teman juga perlu tahu untuk bikin priority action ya untuk saat ini, karena tadi sesuai dengan yang saya udah bilang adalah mana yang paling bisa menyelamatkan cash flow. Itu aja dulu minimal. Mana yang paling bisa menyelamatkan cash flow dari semua priority yang sekarang. Itu yang paling utama dulu, at least sampai teman-teman bisa mengcover sampai pandemi ini berakhir gitu ya. Antara 3 sampai 6 bulan lah kurang lebih. Jadi untuk memilih priority pertama adalah cash flow, terus yang kedua mengenai survival mode-nya gitu. Baru yang keduanya adalah selain cash flow adalah kedua ya bisa jadi apa kayak itu create produk baru dengan catatan memang itu dia tidak membutuhkan cost yang besar. Jadi apa yang di raw material yang kita udah punya kita manfaatkan, atau mungkin resources yang kita punya dengan menggunakan tenaga kita sendiri kita manfaatkan. Gimana caranya? Kalaupun teman-teman mau create suatu produk baru, itu adalah as lowest cost as possible. Gitu. Nah, Victor ini pertanyaannya agak beranak. Pertanyaan kedua dari orang yang sama. Wah, ada lagi. Oke. Untuk organisasi startup awal, kan bisa jadi memang nggak punya banyak aset. Apakah kondisi ini juga bisa jadi indikator penentuan strategi kita? Kalau iya, dimasukin skenario-nya seperti apa? Tidak punya banyak aset. Oke. Nah, teman-teman juga harus tahu aset itu ada yang tangible, ada yang intangibles ya. Kalau misalkan teman-teman bilang, saya kebanyakan asetnya berbentuk otak manusia, itu pun aset. Ya, jadi harus dipetakan juga gitu. Kalau misalkan kita mostly adalah perusahaan desain, asetnya bukan komputer, tapi adalah otak orang desainernya gitu. Nah, justru enak buat teman-teman di sini. Tergantung ya, apakah asetnya ini adalah sesuatu yang berbentuk liability atau memang itu sudah dimiliki atau gimana gitu ya. Tapi yang pasti kan kalau asetnya rendah itu pasti ada maintenance cost menjadi lebih rendah. Beberapa biaya jadi pasti akan lebih rendah kalau memang ada yang harus yang dikeluarkan gitu. Itu sebenarnya mungkin lebih memudahkan kita untuk lebih agile dalam menghadapi situasi ini. Kalau mau dimasukin mengenai aset-aset tersebut, ya itu dimasukkan nanti dalam ketika kriteria
ketika melakukan decision tree tadi gitu, untuk kita melihat whether or not kita bisa melakukan suatu action karena kita punya atau tidak punya suatu aset gitu. Jadi itu dimasukkan ketika teman-teman melakukan decision tree tadi untuk menentukan action mana yang bisa mensupport skenario yang mana gitu. Gitu Kak, semoga menjawab. Gantian sekarang di Instagramnya Karina. Teman-teman sebelum Karina mengecek siapakah yang akan dijawab pertanyaannya, saya minta kesepakatannya, tinggal raise your hand. Kita kan udah jam 20.30. Silakan Ya. angkat tangannya. Bagi yang setuju ini diperpanjang sebentar. Karina siap sampai jam berapa? Wah, itu dia tuh. Masih, ini kan 20.30 ini udah kelar nih sebetulnya. Tetapi kan ini antusiasnya masih banyak. Terbukti bahwa attendee masih 75. Jadi itu luar biasa. Pertanyaan juga masih belum banyak yang terjawab. Mau diperpanjang? Kak Dina siap sampai jam berapa? 20.15 aja, 20.15, 20.45 boleh kita perpanjang 15 menit aja ya. 20.45. Attendee sepakat, silakan raise your hand. Ini yang sepakat baru 3 dari 75. Yang sepakat dimajuin hingga jam 20.45. Ayo baru 11. Ayo terus. baru 12. Ayo. Baru 13, baru 14. Siapa yang setuju baru 15? Ayo terus. Ini kayak lelang gitu. Iya, baru 18. Terus. Lelang. Jika sampai 30 atau 40 orang setuju sampai jam 20.45 akan saya lanjutkan. Tapi kalau misalkan di bawah itu akan saya close. Ini masih 19 orang yang mengatakan setuju dengan angkat tangan. Raise your hand. Ayo. 21. Iya, udah kayak ini. Kita nunggu sambil kita jawab aja pertanyaan nggak nih? Iya, sambil 21. Sambil aku milih ya. Sambil milih, ayo. Masih 21 orang yang angkat tangan. Ayo. Karena saya kan juga butuh kepastian teman-teman, khawatir teman-teman ada agenda lain, jadi jika diperpanjang mungkin ada apa-apa. Makanya untuk voting silakan angkat raise your hand, ada fiturnya di sana. Masih 23 orang dari 73 orang, ayo. Silakan Mahesa jika ingin log out, oke. Yang log out sekarang nggak dapat materinya loh, saya jamin serius. Jadi pastikan standby terus. Baru 25, baru 24, ayo berkurang lagi, ayo. Silakan teman-teman. Pastikan raise your hand. Masih 25 sambil 26. Ayo terus. Silakan klik raise your hand. 27, 30. Oke, terus. 30. Ayo. 29 berkurang 1. Ayo. Pada pulang nih kayaknya mau bobo nih semuanya beneran. Raise your hand. Gak bisa angkat 2 tangan, gak bisa Kak Fadlul, gak bisa cuma 1. 33. Ayo. Terus. 34. Oke, 1 lagi aja. 35. Ya, lanjutkan. 35 dan 72 itu sudah setengahnya. Silakan Kak Dina lanjutkan untuk Oke, aku mau langsung kita menjawab cepat ya. Kita menjawab cepat biar semua bisa terjawab. Oke, jasa arsitek rumah. Untuk jasa arsitek dalam menghadapi resesi ekonomi yang kayaknya akan terjadi tahun ini, kira-kira strategi untuk tetap eksisnya gimana ya? Secara dolar naik, harga material pasti ikut naik dan membuat orang mungkin menunda untuk membangun rumah. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini jasa arsitek. Jasa arsiteknya ini, saya juga lagi ngebangun rumah nih kebetulan ya. Tapi ya tetap aja argonya jalan aja gitu kan. Nah, teman-teman di sini kan arsitek harus step ini agaknya cocoknya untuk meng-create beberapa produk turunan ya. Karena kan enaknya kok jasa arsitek gitu ya, tetap menawarkan jasa arsitek gitu ya. Siapa tahu emang ada yang di sini nggak terdampak. Karena kan kalau misalkan untuk pekerja yang informal, pekerja yang formal maksud saya, itu sebenarnya nggak terlalu terdampak juga gitu. Kayak misalkan dia memang punya gaji bulanan dan memang dia misalkan BUMN atau misalkan dia pemerintahan gitu ya, mungkin kayak saya gitu, kita nggak terlalu terdampak, dia tetap aja jalan gitu bisnisnya, life as usual. Tapi menurut saya ini yang cocok adalah yang coba create beberapa produk-produk baru. Ya, misalkan karena teman-teman jago desain, pasti kan bisa mendesain yang lain juga gitu ya. Coba berkolaborasi dengan beberapa brand yang lain gitu ya, yang kira-kira bisa meng-create produk-produk baru. Misalkan kayak collab sama anak tapi untuk yang mau fashion lah gitu, atau mungkin collab sama anak-anak desain gitu untuk misalkan create services yang lain gitu, atau mungkin services interior karena orang jadi banyak diam di rumah, ternyata dilihat-lihat rumah gue kok nggak enak interiornya gitu ya. Nah itu dicoba mengeksplor
bidang-bidang lain yang kira-kira masih bisa menggunakan kemampuan desainnya teman-teman. Terus kedua, bisa menggunakan coba di-revise lagi pola pembayarannya. Jadi dipikirkan misalkan oke, boleh pakai jasa desain saya, nanti bayarnya bayar mundur, atau misalkan bayarnya dicicil, atau mungkin pakai pay later, atau pakai sistem-sistem pembayaran lainnya. Itu akan memudahkan konsumen untuk bisa mengkonsumsi produknya teman jasa arsitek rumah gitu ya. Oke, ini masih aku apa kamu? Gantian saya. Saya akan Mau- membacakan message dari sebentar. Tadi ada yang namanya, wow, mana ya. Dari ini deh, Ramadan Seba. Mengenai identifying driving force-nya itu, apakah ada metode memilih mana yang paling penting dari masing-masing aspek, atau hanya tergantung organisasi tersebut? Terima kasih. Teman-teman boleh melakukan mapping lagi juga ya mengenai driving force-nya. Tapi paling enak tuh biar kita nggak ngerasa. Ini pun saya menjawab sekaligus pertanyaan dari Azima, ini mirip ya. Takutnya tercampur antara asumsi dan fakta. Kira-kira seperti apa kan, itu agak mirip ya. Jadi ini yang Azima juga terjawab. Jadi ketika kita menentukan driving force, yang tadi saya bilang ada yang dari internasional, ada yang dari nasional, ada yang dari lokal. Nanti ketika semua itu terkumpul by quantity, yang menentukan mana yang penting adalah dari organisasi kita gitu. Jadi itulah kalau dibilang mana yang penting mana yang enggak, makanya saya bilang kalau bisa ini ada multi disiplin yang ikutan coba meng-create skenario planning ini adalah kenapa? Karena harapannya semuanya bisa memberikan kontribusi pemikiran gitu, bahwa ini ngaruh sama bisnis gue, ini enggak gitu. Nah, pastikan gimana cara biar itu nggak ada asumsi ya, adalah setiap itu skenario planning, setiap driving force yang teman-teman hasilkan itu selalu ada source-nya. Misalkan kalau kita bilang dari segi ekonomi ada stimulus untuk kredit perbankan, itu source-nya dari mana gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai yang teman-teman tulis itu untuk driving force itu dari hasil kita ngemeng, oh kayaknya gini, itu nggak bisa. Jadi semua harus ada source-nya, baik itu artikel maupun itu adalah dari berita dan segala macam, itu minimal ada source-nya kayak gitu. Untuk siapa yang nentuin mana yang penting mana yang enggak, itu cuma perusahaan kita yang tahu gitu. Tuh Kak, itu langsung menjawab 2 pertanyaan tuh. Mantap di sini kebetulan. Dari saya lagi atau dari Kak Dina? Coba, boleh dari aku, ini ada dari Luisiano Alexander. Ya, halo, salam kenal, materi bagus. Ini pertanyaan dari saya. 1, apakah ada metode untuk melatih membaca situasi kondisi terkait how to identify driving forces? Itu tadi metodenya adalah teman-teman itu pakai metode FGD untuk menentukan driving force, tapi sebelum FGD pastikan kita kasih PR dulu untuk peserta FGD-nya. Misalkan kalau kita mau FGD-nya sama internal perusahaan kita, itu pastiin kita kasih tahu terms and condition-nya, pastikan kalian udah mencoba melakukan mapping untuk pest-nya dan harus gunakan source-nya dari mana. Nanti pas hari H-nya ketika FGD gunakan post-it, jadi biar kenapa kalau semua itu raise hand gini gak akan beres-beres, pasti pada gelut ya, belum apa-apa berantem pasti. Jadi kalau bisa kasih semua waktu untuk nulis pastel di post-it, terus teman-teman pakai di tembok, bikin PEST, semua suruh tempel post-itnya untuk setiap masing-masing ini. Masing-masing political atau apa segala macam. Nanti moderator atau mungkin fasilitator dia akan mencoba mengcombine mana yang kira-kira serupa, mana yang enggak. Nah, itu yang tadi ya. Dan pasti harus pakai source ya. Jadi ini saya dapat ini source-nya dari mana, dapat ini source-nya dari mana. Jadi nggak bisa driving force itu adalah hasil dari asumsi kita, nggak bisa. Ini harus ada landasannya dari mana saya dapat hal ini gitu. Terus dalam kondisi normal apakah ada role play? Iya, betul ada role play. Simulasi contoh seperti kebakaran, ada gempa bumi, ya seperti gitu. Jadi kayak tadi bentuk workshopnya itu kita betul-betul kalau teman-teman pernah kayak bikin workshopnya value proposition canvas segala macam seperti itu. Jadi pestnya itu betul-betul kita pakein kayak tadi semua orang udah punya post-it-nya, semua pada nempelin. Nanti ada bagian kita mencoba mengkategorisasi. Nanti ada juga bagian kita memilih mana yang penting, mana yang enggak. Nah, kayak gitu. Siap, semoga timnya sukses ya, Mas Luisiano.
Dari Delvi Vija. Ini ada 3 pertanyaan. Saya mau ngambil 2 pertanyaan aja yang lebih relevan. Yang pertama Iya. adalah apa yang harus dilakukan startup tahap market validation? Apakah harus melakukan strategic planning ini atau scenario planning ini? Silakan, Kak. Ini nggak berlaku. Ini bahkan seukuran perusahaan yang udah IPO pun melakukan ini. Jadi ini yang kita pakai contoh oil and gas, ini perusahaan nyata yang memang ada gitu. Mereka tetap harus melakukan ini. Apalagi kalau teman-teman dalam tahapan market validation, ini semua uncertainties ini harus masuk dalam pertimbangan dong, tentu saja. Pertanyaan kedua masih dengan orang yang sama. Tadi kan terkait Kak Dina menyebutkan bahwa aset itu tidak hanya sesuatu yang berbau fisik, tapi juga yang intangible. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menilai aset otak orang? Apakah ada indikator bakunya? Gimana cara menilainya dan menuangkan ke dalam angka nominal? Kita lihat dia dari potensial orang tersebut bisa mendatangkan berapa rupiah, itu either satu itu. Kedua ya lihat ya gajinya berapa. paling gampang gaji dia berapa. Itu adalah cost yang adalah harusnya investment. Jadi harapannya kenapa kita bilang gaji orang adalah investment bukan cost ya. Investment kalau dari sistem keuangan sih namanya memang cost gitu ya. Cuman gini, kalau kita bayar orang 10 juta, harapannya kenapa kita mau bayar dia 10 juta? Karena kita harapannya orang itu bisa berkontribusi senilai 20 juta buat perusahaan kita. Jadi ada 10 juta cuan dari apa yang dia kontribusikan. Nah, itu gimana cara kita menilai value pekerjaan seseorang. Gitu, minimal. Cara menilainya, Kak. Sekarang pertanyaan kembali ke akun Instagramnya Kak Dina. Silakan. Alright. Saya ingin bertanya pada dari Hansen Luiser tadi udah udah. Oh, dia nanyanya 2 kali, ada ke situ ya. Ke saya juga. Oke, ini pada mention ini ya, Dokling_Indonesia. Kak, bagaimana memisahkan hal-hal yang bersifat absolut ya, ceteris paribus dengan template planning tadi. Harga turun orang pasti beli, tapi karena kondisi COVID ini malah banyak asas tidak percaya pada suatu layanan kami. Contohnya yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, ini seru banget ya, karena ini banyak banget karena ini adalah kondisi yang spesial, pandemi. Ya, ceteris paribus tidak berlaku di sini karena saya juga baru tadi pagi ya, ini sharing aja. Kita kan punya banyak data bahwa orang mengurangi konsumsi, orang nggak mau membeli tertiary produk, orang lebih saving cash ya, apalagi anak-anak muda yang nggak punya gaji, orang terus lebih preserve untuk hal-hal yang memang primer gitu ya. Tapi baru dapat artikel dari Highsnobity ya, Highsnobity akun gaulnya internasional ya. Justru di luar negeri ada suatu startup yang dia bergerak di bidang bidding ya, dia bidding artwork kayak karya-karya seni. Itu malah lagi peak-peaknya sekarang. Lagi peak-peaknya orang lagi banyak beli karya seninya banyak-banyak beli karya-karya seni gitu yang memang harganya gila-gilaan. Karya seni udah kurang tersier apa gitu ya. Tapi ini justru dia bilang lagi peak-peaknya. Mungkin karena orang di rumah nggak ada kerjaan jadi dia bidding mulu gitu ya. Tapi kan itu jadi tidak berlaku pada bahkan di kondisi yang sekarang, bukan kalau ini kan kamu ngomong kondisi yang berlaku umum gitu ya. Ini bahkan di kondisi sekarang ini pun sesuatu yang agak anomali. Nah, terus juga baru aja tadi siang saya lihat ada orang apa yang kamu lakukan ketika lagi banyak berdiam di rumah, ngebit sepatu Kompas sampai harganya 4 juta, 5 juta. Itu kan gila, orang lagi pusing mikir beli beras, tapi ini malah ngebidin sepatu Kompas. Gue pikir bakal rendah konsumsi pada fashion, tapi malah berlaku sebaliknya. Nah, memang hal-hal ini untuk Dokling ya, banyak yang memang anomali di era ini. Seperti kita bilang nggak ada pergeseran value, ada pergeseran konsumsi, ada pergeseran behavior yang mungkin beberapa yang kita nggak bisa predik ya. Yang harus kita coba pisahkan adalah coba fokus pada customer personanya Dokling. Jadi kalau misalkan customer personanya Dokling adalah family ya, misalkan ibunya ya yang spending money itu ibunya kan, ya mungkin dia, saya nggak tahu Dokling ini apa, cuma yang pasti mungkin kebayangnya dokter-dokteran lah kayak gitu ya, kesehatan kan.
Jadi fokus pada persona ibunya gitu. Kalau ibunya ini di arah ini kebanyakan mereka melakukan apa? Kebanyakan mereka bagaimana reaction-nya, behavior-nya. Jadi kalau nanti kamu baca artikel banyak apa yang banyak terjadi, mungkin itu nggak relevan buat kita. Nah, tadi seperti saya bilang, ada banyak sekali driving force di luar sana, tapi kita jangan melihat semuanya karena pusing sendiri, karena itu belum tentu relevan dengan bisnis kita. Yang kita lakukan adalah kita fokus pada driving force yang memang itu berefek pada personanya, customer personanya kita, target marketnya kita, gitu. Jadi yang lain-lain abaikan, gitu, ya. Jadi itu yang gimana caranya fokus pada customer personanya Doclink, target customernya Doclink ya. Jadi sehingga yang lain-lain itu justru tidak akan mengganggu gitu, tidak akan mengganggu, yakin bahwa memang behavior mungkin berubah, iya, cuman yang saya fokus cuma yang ini kok, jadi yang lain tidak saya perhatikan gitu. Nah, jadi jangan semua diperhatiin, pusing sendiri dan jadi mengaburkan driving force-nya kita gitu. Oke, itu dari aku. Udah. Pertanyaan terakhir dari Right. IG Indigo, Kang Ais. Dari 3 pertanyaan, saya hanya akan membacakan 2 saja. Pertama, umumnya berapa banyak skenario yang dibuat? Skenario yang dibuat itu kalau umumnya kalau skenario itu kan tadi kita punya 4 kan ya, dari mulai best, worst sampai yang 2 moderate kan. Umumnya emang 4 karena kita punya 4 matriks, 4 area seperti ini kan. Skenario 4. Tapi kan satu skenario itu ada banyak sekali challenges yang bisa turun menjadi strategic apa tadi namanya, action, atau mungkin yang inovatif action-nya seperti itu. Nah, umumnya teman-teman ini unlimited, cuman kita nggak menyarankan itu lebih dari 4 lah, 3 sampai 5 itu masih cukup, tapi kalau bisa 3 sampai 4 lah maksimum untuk kita punya strategic action yang tadi itu gitu. Pertanyaan kedua, apakah harus dibuat di skenario paling pahit dari beberapa Tentu. macam yang dibuat itu? Tadi kan seperti yang kita bilang, dari yang 4 itu ada yang the worst skenario sampai the best skenario-nya ada. Itu kita harus bikin semuanya, kita bikin decision tree. Mabok deh, tapi enaknya kalaupun ada apa-apa kita udah punya, at least mau ngapain kita udah tahu gitu, udah ada di kepala kita karena kita pernah exercise kan itu gitu. Sip, udah 20:47. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, Buat Kak Dina teman-teman ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan? Buat teman-teman yang mau masih keep contact, saya emang suka balas-balasin DM. Silakan, ini masih benar yang belum dibalas nih ya. Mau mention lebih bagus, nanti silakan aja, kita bisa komunikasi via DM. Kalau kosongnya sih, jadi kita bisa konsul, bisa diskusi di situ lah ya, di DM ya. Saya juga senang untuk sharing, bukan berarti saya yang paling pintar, justru juga pengen belajar dari teman-teman sekalian di sini, yang teman-teman hadapi itu apa sih gitu. Siapa tahu kita bisa brainstorming. Nah, itu silakan anytime contact me through my Instagram, through my DM gitu ya. Kita bisa ngobrol kapanpun gitu, dan pasti saya coba dorong teman-teman stay positif, karena bad day pasti berlalu. Ya, abis bad day akan ada resesi sih ya, cuman ya kalau teman-teman itu bisa mencoba membuat skenario planning, teman-teman atas bisa lebih prepare. Dan juga kalau misalkan teman-teman di sini mencoba menjalankan beberapa yang udah kita sarankan, insya Allah lah pasti ada jalan lah kayak gitu. Yang pasti tetap semangat terus, you're not alone gitu. Di NWA ya, NWA. Terima kasih Kak Dina, tepuk tangannya untuk Kak Dina. Tepuk tangan di rumahnya masing-masing. Teman-teman, sebagai informasi bahwa Kak Dina ini juga mentor Indigo. Jadi dari sekian mentor yang Indigo, Kak Dina merupakan salah satu mentor Indigo. Jadi pastikan teman-teman yang ingin ikut program Indigo yang terbaru yang tadi dibahas oleh Mas Bayu bisa buka di cv.dilo.id. Saya ulangi, di cv.dilo.id. Saya juga tadi udah ngetiknya di fitur chat. Yang terakhir, saya ingin ngecek ombak, raise your hand. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi presentasi Kak Dina. Raise your hand, 4, 5, 8, 13, 17, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 35, terus 37, 41, 42, hanya 42, seriusan dari 64. 43, Oh ya 43, udah, 45, 44, 46, 46 doang.
Sisanya dua-dua nggak mau nih. 46, 46, 46. Oke, bagaimana caranya? Nanti Kak Anggi akan menjelaskan saya. Silakan masuk Kak Anggi. Kak Anggi. Halo, selamat malam semuanya. Oke, silakan Kak Anggi. Ya. Nah, buat teman-teman semua, kayaknya antusiasmenya luar biasa sekali. Nah, di sini aku mau ngebagiin materi yang sudah disampaikan sama Kak Dina sebelumnya. Tapi sebelum dapetin materinya, kami mohon dari tim Indigo untuk mengisi feedback review. Jadi kalau misalnya kita mau mengadakan webinar ini lagi, kita bisa improvisasi gimana caranya bikin webinar yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi gitu. Boleh next, Sadiki? Sadiki boleh di next? Halo, Kak Diki. Sadiki. Nah, sudah masuk lagi. Ya, di step pertama, nanti akan ada barcode yang akan dilampirkan di akhir presentasi. Itu nanti tinggal di scan aja. Kalau misalnya ada yang merasa kesulitan nge-scan juga kita cantumkan link di bawahnya. Di step kedua, next. Nanti diisi aja semua pertanyaan yang ada di form tersebut, lalu klik submit. Di step keempat, next. Itu ada pertanyaan seputar materi, seputar pembicara, semuanya diisi aja sejujur-jujurnya biar kita juga bisa improvisasi untuk membuat acara yang lebih baik lagi. Nah, setelah dikumpulkan, di submit itu ada link yang isinya langsung menuju ke materi yang disampaikan hari ini, yang ada dua-duanya akan kita share. Oke, di slide terakhir. Next. Nah, ini dia barcode-nya bisa langsung di-scan, atau kalau ada yang merasa kesulitan untuk scan barcode, di bawahnya ada link bit.ly-nya, bit.ly/webinar Indigo 1. Silakan teman-teman di scan QR code-nya, kemudian isi feedback review-nya, nggak lama kok, paling cuma 2 menit. Kemudian nanti di akhir, setelah teman-teman pengisian materi itu, ada link menuju materi presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dina. Silakan teman-teman, dari 62 orang yang raise your hand 35, silakan isi feedback review yang telah kami share, scan QR code-nya, silakan di-scan dengan handphonenya masing-masing. Kemudian silakan diisi, kami tunggu hingga 2 menit yang akan datang. Tadi ketawa aja nih lagunya. Di fitur chat juga sudah diletakkan linknya oleh Kak Natali. Terima kasih Kak Natali, bisa langsung di-copy aja dan dibuka. I'm sure that we'll find a way, though I can't be sure when we stay. Teman-teman, karena per jam 12 nanti aku akan ditutup formnya, jadi kalau yang mau besok itu tidak akan mendapat materi yang disampaikan hari ini. Kak Diki kecilin dulu musiknya, Kak Diki. Kak
Diki, kecilin dulu musiknya Kak Diki. Kak Diki, kecilin dulu musiknya Kak. Each day and night, we did an hour today. Oke, sebagai informasi bahwa link ini akan ditutup nanti jam 12, maka pastikan tidak menunda pengisian. Jadi silakan diisi sekarang juga, maksimal 2 menit. Kemudian nanti jam 12 akan kami tutup, jadi tidak ada kesempatan yang kedua. Sudah semuanya? Oke, teman-teman, nampaknya sudah 20.55 menjelang jam 9. Kak Anggi masih ada yang disampaikan? Kak Anggi? Nanti mungkin untuk yang tadi bertanya akan langsung dihubungi oleh pihak Oh, Indigo iya. dan mendapatkan hadiahnya. Oh iya, bagi penanya beruntung karena kami sudah mencatat nama-namanya itu akan memperoleh pulsa dari Telkomsel masing-masing Rp100.000 berupa pulsa. Jadi pastikan kartunya Telkomsel. Dan bagi yang belum punya bisa diserahkan buat ibunya, bapaknya, kakaknya, pokoknya hanya mengirim pulsa Telkomsel sebesar Rp100.000. Teman-teman hampir jam 9. Teman-teman sampai jam 9, saya sangat terima kasih sekali atas atensi teman-teman. Ya, awalnya kita sampai jam setengah 9, sekarang sampai jam 9. Masih ada waktu sekitar 4 menit buat virtual networking, bisa nanya ke Mas Natali, bisa nanya ke Mas Bayu, bisa ngobrol sesama peserta. Silakan dibuka waktunya hingga jam 9. Jam 9 akan kami tutup sama sekali webinar ini. Jumpa lagi di webinar yang akan datang. Pantau terus di Indigo for Nation. Saya Heri Nur pamit. Bye.